amalan apa yang harus dilakukan agar Allah SWT memberikan anak keturunan kepada kami? Mohon doanya Ustaz agar Allah SWT memberikan keturunan kepada kami. Tentu ikhtiar manusiawi itu seperti misal ya, apa saja dikonsultasikan sama dokter, ada pengobatan nabawiyah ya. Jangan tambah lagi ini. Masih banyak. Jadi ikhtiar duniawi. Kalau sisi spiritualnya, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah saya sampaikan kisah Hasan Basri rahimahullah yang dimana datang kepada beliau 3 orang. Yang satu datang karena sudah lama bekerja, sudah lama menikah tidak punya anak, lalu Hasan Basri suruh banyak istighfar, perbanyak istighfar, bukan cuma kerjakan. Yang satu sudah lama kena penyakit tidak pernah sembuh, kemudian sudah berobat sana sini disuruh perbanyak istighfar. Juga yang satu lagi bekerja tidak pernah kaya-kaya disuruh perbanyak istighfar. Lalu waktu istrinya Hasan Basri tanya, kenapa hai suamiku kau cuma mengatakan itu? Lalu dia membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya, yang a'udzubillahi minasyaitonir bunyinya, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Al-ayat. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha Pengampun. Maka dengan istighfar itu Dia akan melapangkan dari langit ya rezeki yang turun midrar itu bertubi-tubi. Makna yang lain ulama tafsir bilang hujan yang sangat lebat sehingga membuat bumi kalian subur, dan Dia akan melipat gandakan, memperbanyak buat kalian anak dan harta. Berarti istighfar akan mendatangkan penyebab ini secara syar'inya. Allahu a'lam. Dan disinilah momen Anda bersabar. Saya tahu ada seorang teman saya di Madinah dulu tuh saya masih mahasiswa. Beliau dari Mesir, seorang apoteker. Seorang dokter. Beliau kerjasama sama teman saya orang Madinah untuk buka apotek dan sering ketemu, kami bersahabat, makan sama-sama dan segala. Saya tahu dia menikah lebih dari 12 atau 15 tahun tidak punya anak. Padahal secara medis dia dokter sendiri, dia juga dokter. Dia tahu dirinya subur, istrinya subur. Sudah ikhtiar sana sini belum hamil. Subhanallah. Jadi yang dia lakukan adalah dia coba terus berikhtiar secara manusiawi. Dan subhanallah di tahun ke-16 ya, saya tahu sendiri setelah pernikahannya, dan dia banyak ikhtiar seperti minum air zam-zam sambil berdoa, dia memperbanyak mengkonsumsi kurma yang basah untuk kesuburan, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, banyak dilakukan secara ikhtiar, dan alhamdulillah pada saat hamil istrinya malah kembar gitu, dapat anak kembar dan dua-duanya laki-laki gitu. Dan setelah itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT untuk sering hamil istrinya. Jadi terhambat beberapa waktu, pasti Allah lebih tahu hikmahnya gitu kan. Paling tidak kita tahu Anda akan mendapatkan pahala sabar. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT, dan teman-teman sini juga mendoakan siapapun saudara kita yang belum mendapatkan keturunan dimudahkan oleh Allah SWT mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan solehah. Dalam Islam, bolehkah menyindir seseorang yang sedang menyombongkan diri atau ujub di depan kita agar menghentikan sikapnya tersebut? Tidak usah sindir, ingatkan aja. Terutama jangan sampai sombong dia kita balas dengan sombong, kan gitu. Dia dosa kita dosa, gitu. Ini jangan dilakukan. Mungkin antum sudah bisa bayangkan seperti apalah kalau misalnya jalan dengan sombong lalu dia tunjukkan lebih sombong jalannya. Ini nggak boleh, gitu kan. Jadi jangan dia dapat dosa kita dapat dosa, nggak boleh. Dan harus hati-hati, peka teman-teman sekalian. Saya pernah kasih contoh, dalam Islam ada hal-hal yang boleh kita lakukan, silakan, selama terbuka pintu boleh dilakukan. Tapi yang tidak boleh jangan. Seperti contoh, sendal Anda atau sendal antum dicuri oleh seseorang di masjid, dicuri, hilang. Yang kita boleh lakukan adalah berdoa kepada Allah untuk dikembalikan sendalnya. Itu satu. Yang kedua, karena kita terzalimi, boleh kita doakan agar Allah menghukum si pencuri, boleh. Tapi yang tidak boleh menghina si pencuri. Nggak boleh kita bilang misalnya pencuri ini binatang misalnya. Nggak boleh kita bilang itu. Kita berdosa dengan kalimat itu karena tidak ada hubungannya dengan hal yang dia lakukan. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Jadi tepat, ambil apa yang boleh secara syar'i terbuka lakukan, yang tidak boleh jangan. Sama dengan kasus menikah, mana yang boleh dinazar, mana yang boleh itu boleh, tapi yang tidak boleh. Jadi kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Jadi di sini kalau menyindir lebih baik kita mengingatkan, boleh saja kita mengingatkan dengan cara baik. Afwan, saya lihat kayaknya ada seperti ini misalnya. Apa itu tidak dikhawatirkan masuk ke masalah kesombongan yang Nabi SAW larang. Gitu. Ya, kita baikkan dengan santun. Insya Allah tidak ada sesuatu yang dibungkus, dikemas dengan kebaikan kecuali pasti akan mendatangkan respon yang positif. Di Indonesia banyak sekali ormas Islam. Setiap ormas terkadang merasa prinsipnya paling benar dan terkadang terkesan memaksakan pendapatnya. Apakah ini bisa terindikasi sombong? Innamal a'malu binniyat, niatnya.
Tapi sombong itu biasa sebenarnya subhanallah kelihatan itu, kelihatan dari tutur kata, merendahkan orang, menjatuhkan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang lain, itu kesombongan. Orang yang lawannya merendah adalah orang yang selalu menunjukkan prestasinya. Tapi subhanallah, antum jangan berpikir teman-teman, di dunia ini semuanya orang akan pro antum, nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Apakah semua orang pro beliau? Tidak. Yang pro yang memang orang beriman, tapi orang kafir benci, gitu kan? Mereka benci sekali Nabi SAW. Jadi kita harus tahu, jangan orang mimpi di dunia ini tidak akan ada orang yang benci dia. Pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Terlebih lagi kalau memang ada prestasi dunia yang dia dapatkan, gitu kan? Kita makin tinggi teman-teman sekalian prestasinya, maka makin kencang angin yang meniupnya. Harus tahu itu. Itu bahasa sederhananya. Jadi antum harus hati-hati saja, gitu kan? Biarkanlah orang berbicara, kita jawab secukupnya dan kita tetap jalan dengan prestasi kita. Tidak usah masuk, jangan masuk ke pagarnya orang. Udah. Kalau sudah mulai ada singgungan untuk memasuk ke wilayah orang lain, berhentikan diri kita. Sudah stop. Kita perbaiki diri kita saja. Tidak ada kekurangan itu pada diri kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ada pada dia, kita doakan supaya jadi baik dan kita nasihatin. Cukup sebatas itu. Bagaimana hukum menggambar makhluk bernyawa meski tidak utuh? Sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Karena orang tersebut tidak bisa dihindari karena harus berinteraksi setiap hari di kantor. Bicara secukupnya. Apa yang diperlukan itu saja. Selebihnya nggak usah ngomong. Itu cara yang paling efektif menghadapi orang sombong. Perlu kita bicara, tidak perlu nggak usah bicara. Gitu. Udah. Insya Allah itu akan aman. Karena biasanya mereka itu makin ditanggapin maka makin jadi orang sombong itu. Jadi nggak usah ditanggapi. Ngomong secukupnya sudah selesai. Ya. Saya kuliah di sebuah kampus dan saya pada saat itu telat melakukan pembayaran sebesar 250.000 dan saya langsung mendapatkan status DO dan pihak kampus mau mengaktifkan kembali setelah saya membayar uang sebesar 6 juta. Bagaimana pendapat Ustaz tentang kejadian tersebut? Apakah ini termasuk dosa besar yang dilakukan pihak kampus terhadap saya? Tentu tergantung peraturan dan kesepakatan. Kalau peraturan kesepakatan telat pembayaran memang begitu akadnya, sekali telat terbayar maka akan dikeluarkan dari kampus dan Anda masuk ke kampus itu dengan mengetahui syarat itu. Kita masuk membayar karena tahu, berarti kita sudah mengiyakan, menandatangani dokumennya, maka berarti betul langkah kampus untuk mendeo. Kemudian kalau kita masuk kembali dianggap mendaftar baru, membayar dengan 6 juta ini tidak salah kalau memang itu peraturannya, gitu kan. Makanya kita masuk di sini sesuai dengan akad, kata Nabi SAW, orang mukmin sesuai dengan akad yang disepakati. Tapi kalau memang ini tidak ada sebenarnya, hanya buatan saja, karena dia digunakan momen kesempatan ini mahasiswa setiap yang DO, kalau mau kembali harus bayar 6 juta, kesannya kayak sogokan, gitu kan. Dan ini tidak ada peraturan baku dalam masalah itu, maka itu jelas dosa besar, kezaliman, tidak boleh. Ya. Allahu alam. Ini yang ditanya tadi kan, apakah itu dosa besar atau tidak? Makanya saya rincikan sesuai dengan keadaannya. Dalam hal dosa besar sombong, bagaimana perihal isbal? Ini sudah saya jelaskan tadi. Yang mana banyak imam-imam masjid, dai juga ada yang isbal. Apakah mereka tidak menganggap isbal itu tidak sombong? Jazakallah khair. Sudah saya jelaskan ini ya. Dan tadi saya katakan bagaimana memahami riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada riwayat tentang larangan meminum air langsung dari mulut kendi atau lubang tempat menaruh air minum. Pertanyaan, apakah botol air mineral termasuk dalam larangan tersebut di atas? Dan apakah harus pakai gelas jika meminumnya? Ini yang dimaksud adalah kendi yang diminum secara umum oleh orang-orang. Kalau botol air mineral yang kita minum sendiri nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Jadi umumnya itu larangan hadis masuk pada kendi-kendi yang memang seperti kalau kita mungkin jek air yang kita taruh di meja makan, memang itu sebenarnya untuk diminum rame-rame. Lalu kemudian kita meminum dari mulutnya, itu yang dilarang. Dan subhanallah memang ada penelitiannya, setiap minuman ya yang sudah tersentuh dengan bibir, apalagi memang banyak bakteri di lidah kita, bekas makanan di gigi dan segala itu lebih cepat merusak. Kita kan kalau misalnya beli susu, misalnya susu yang 1 liter, terus diminum langsung dari lubangnya, coba letakkan sejam saja, itu sudah rusak, gitu kan. Memang sudah begitu, itu larangannya, karena itu memang sifatnya diminum secara umum ya. Lebih amannya. Jadi kalau minum sendiri kayak mineral dan memang kita tahu itu adalah ukuran kita,
botol kecil misalnya, itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak masuk larangan itu. Bolehkah laki-laki memakai jam tangan yang berlapis emas, Ustaz? Hanya lapisannya saja? Tidak boleh. Tidak boleh temanku, karena memang emas dilarang oleh Nabi SAW. Dan pertanyaannya, kalau tidak pakai kenapa? Tidak ada masalah. Gitu kan? Kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, kemudian kalau kita pakai tangan kita putus, mata kita buta, itu lain. Enggak ada masalah. Malah lebih aman tuh, lebih aman. Gitu kan? Pakai jam tangan tuh teman-teman sekalian. Jam tangan, subhanallah, ini saya bicara umumnya ya, 90%. Jam tangan itu hanya untuk lihat waktu. Oh iya, sekian jam, sudah. Kita walaupun fasilitasnya banyak, jarang kita pakai itu. Gitu kan? Maka jangan sampai jam tangan kah, pakaian kah yang membuat akhirnya kita sombong. Beda kita menggunakan pakaian karena kita suka, itu menunjukkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jam tangan kita beli karena memang kita suka dan memang bagus gitu kan. Cukup kita pakai dan kita butuhkan untuk itu. Mungkin untuk dipakai olahraga karena ada stopwatchnya dan seterusnya. Maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau lapis emas jangan, karena Nabi SAW mengangkat emas di tangan kanan beliau SAW dan mengangkat sutra di tangan kirinya. Lalu berkata, inna hadhani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Maka apapun yang berhubungan dengan emas dan sutra jauhi. Sudah diharamkan dalam agama. Mohon masukannya Ustaz, jika kita dihidangkan makanan atau minuman ketika bertamu sedang kita sudah kenyang. Kalaupun kita memakannya atau meminumnya takut tidak habis, mubazir. Jika dipaksakan makan atau minum nanti kekenyangan dan itu tidak baik dan tidak sunnah. Bagaimana kita menolaknya? Kalau kita menolak takut tuan rumahnya tersinggung. Saya jawab dari yang terakhir, tidak usah khawatir tuan rumahnya tersinggung, gitu kan? Kalau begitu kita masuk ke dalam rumah, tidak aib kita mengatakan, maaf, saya baru saja minum, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dihidangkan apa-apa. Bisa kita bahasakan itu, nggak masalah, gitu kan? Kalaupun sudah dihidangkan, kita bahasakan baik-baik. Kalau saya sudah minum tadi, jadi saya kemungkinan tidak bisa habiskan minuman ini. Bukan aib. Ya, kita membahasakan itu dan bisa kita berikan masukan. Misal ada tanaman buah di depan rumahnya, sesuatu minuman yang manis teman-teman, itu subhanallah kalau disiram, dituangkan ke pohon buah misalnya, itu ada pengaruhnya. Ada salah satu kerabat saya di Surabaya, dia madu yang cukup mahal pecah belingnya, kemudian dibawa sama dia, pecah, terus ditaruh madu itu di pohon jambu di depan rumahnya, gitu kan? Dan subhanallah pada saat berbuah manis sekali, terasa kayak ada madu karena diserap oleh tanah itu kan. Jadi bukan mustahil minuman yang ada yang sisa dari tamu jangan dibuang begitu saja. Bisa kita tuangkan di tanaman ya. Itu juga diniatkan insya Allah untuk memberikan makhluknya Allah yang lain, bisa saja. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Ini tidak sesuai dengan tema, tapi baik saya jawab teman-teman sekalian. Apa pendapat Ustaz tentang soal Ustadz Sururi? Soalnya ada yang menyampaikan ke saya bahwa dalam salafi ada ustadz-ustadznya yang menyimpang dan tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Mohon penjelasannya Ustaz, biar kami tidak bingung. Kalau Sururi ini istilah sebenarnya, baru ada sekarang. Ini dinisbatkan kepada teman-teman kita yang menisbatkan kepada dakwah salaf. Tetapi mereka masih mencampur baurkan dengan metode-metode dakwah dari ya kelompok-kelompok Islam yang ada. Kurang lebih seperti itulah ya. Seperti misalnya adanya eksklusif dalam taklim ya. Kasus misalnya kayak taklim kita ini terbuka, siapa saja boleh datang, mau yang sudah jadi yang ikut pengajian saya dari lama atau yang baru datang, bebas-bebas saja. Semestinya harus begitu halaqah ilmiah. Tapi kalau ada dieksklusifkan ya, jadi tidak boleh datang kecuali yang sudah ikut pengajian sudah lama. Nah ini ada ijtihad dari beberapa kelompok Islam yang menganggap ini adalah boleh gitu. Nah ada teman-teman yang menisbatkan diri pada dakwah salafiyah itu kemudian memakai metode itu. Maka karena mereka mencampur baurkan antara metode-metode yang digunakan banyak kelompok Islam ini dengan pemahaman yang semestinya mengikuti manhaj nabawiyah, maka dikatakan sururi. Bisa ditangkap pesannya? Baik, itu yang dimaksud. Kemudian dikatakan bagaimana kita berwudu tangan kita terkena tinta atau cat yang susah dihilangkan, apakah wudu kita sah? Insya Allah sah ya, insya Allah sah. Kalau memang tidak bisa lagi dibersihkan maka tidak ada masalah.
Kecuali kalau memang kita bisa membersihkannya maka lebih baik. Bagaimana hukum Ustadz yang berceramah melalui media TV atau YouTube? Itu kan di TV dan di YouTube bergambar, mohon penjelasannya. Maksudnya tidak mau gambar Ustadznya ada? Gimana tuh? Nah, gimana dong caranya? Nggak apa-apa itu, nggak masalah itu. Ustadz, apakah sombong juga termasuk riya? Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Jika belum punya anak lalu hanya pasrah mengharapkan takdir dengan pemikiran dikasih ya syukur dan enggak dikasih ya sudah, suka-sukanya Allah saja. Nah, apakah ciri orang seperti ini termasuk sombong atau pasrah terhadap takdir? Ini sama saja kertasnya kecil tapi 3 pertanyaan. Baik. Apakah sombong itu termasuk riya gitu kan? Tidak masuk, beda. Riya menghiasi ibadah karena makhluk. Sombong memang menganggap remeh orang. 2 perbuatan salah, perbuatan haram dalam agama yang berbeda. Ya. Sama kasus zina sama curi, beda. Tapi dua-duanya dosa besar. Ya. Apakah orang yang tidak mau berdoa termasuk sombong? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan iya. Kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Gitu kan? Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka padanya. Hadis ini menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Dan orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, kata ulama tafsir doa, ya. Tidak mau berdoa termasuk sombong. Jadi teman-teman, untuk menghindari masalah sombong dalam doa ini, begini caranya. Antum harus tahu, berdoa itu pada saat nikmat sedang memuncak agar dipertahankan oleh Allah lebih afdal dibandingkan musibah sedang datang minta agar dikeluarkan. Ini menjawab ya, pemikiran sebagian orang diantara kita, kalau dia lagi sehat nggak mau minta kesehatan. Salah nih. Minta kesehatan agar Allah pertahankan tuh. Minta agar Allah pertahankan ya penglihatan kita yang supaya tetap terang, pendengaran kita ya, seterusnya. Makanya Nabi SAW doanya, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abkaitana. Kata Nabi SAW, ya Allah, berikanlah kami selalu menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan fisik kami selama Engkau membuat kami hidup. Kita boleh minta, malah itu lebih bagus, lebih afdal. Tamak terhadap rahmat Allah boleh. Sudah kaya minta supaya diberikan kekayaan lebih, diberkahi. Sudah punya keturunan minta supaya diberkahi dan seterusnya. Itu boleh tamak terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak masalah, ya. Jika belum punya anak tadi hanya harus pasrah saja atau dengan berpikiran dikasih ya syukur, ya enggak, ya tidak dikasih ya enggak. Ya ini tidak salah, dia tidak berdosa dengan itu. Tetapi ya Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan pada dia agar dia lebih dekat dengan Allah, bukan malah dia jauh. Mestinya dia ikhtiar, mestinya dia ikhtiar yang lebih afdal begitu. Kalau dikatakan apakah itu ciri orang sombong, tentunya tidak, ya tentunya tidak, karena dia berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah mengenal sunnah dibilang sombong oleh orang awam yang belum mengenal sunnah. Contohnya kalau tidak mau bersalaman setelah sholat dan tidak berbaur bersama orang-orang yang masih isbal celananya. Memang saya temukan secara pribadi banyak ikhwah yang sudah ikut sunnah, memang kesannya sombong, kesannya sombong. Seperti misalnya nggak mau senyum dengan orang, tidak mau memulai memberikan salam, gitu kan? Jadi biar orang isbal akhi, salam. Ucapkan salam, salaman dengan dia belum tahu misalnya, gitu kan. Kalau habis sholat karena tidak ada perintahnya, tapi kalau orang itu tidak mengerti, dia niatnya mau salaman, antum jawab salamnya, tidak berdosa itu. Enggak berdosa kita menjawab salamnya dia. Jangan antum tolak. Karena dia niatnya mau salaman, kita juga niatnya jangan hubungkan dengan momen habis sholat. Karena orang muslim mengulurkan tangannya kita salaman sama dia. Yang penting jangan kita yang memulainya, gitu kan? Hanya seperti itu. Jadi kita bisa sebenarnya mengemasnya supaya dia tidak menjadi hal yang dilarang, gitu. Ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang sombong? Apakah harus kita sombongi juga? Tinggikan agar dia jerah. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana jika kita hadapi adalah orang tua? Karena orang yang lebih tua kadang merasa lebih banyak pengalaman sehingga sedikit terbesit rasa sombong atau angkuh dengan pendirian dan pendapatnya dibandingkan dengan kaum muda. Sudah saya jelaskan ini semua tadi di awal pertemuan, di awal-awal pertanyaan tadi.
Usahakan belajar untuk bisa menerima masukan dari siapapun. Itu harus kita belajar, selama itu kebenaran, gitu kan? Terima saja, nggak masalah. Apakah di medan perang kita dibolehkan sombong untuk pamer kekuatan kepada musuh? Sudah saya jelaskan tadi nih ya. Bagaimana jika di dalam suatu ajang kejuaraan, misal untuk menakut-nakuti musuh lawan kita, boleh kita sombong untuk menurunkan mental musuh? Nggak usah sombong, menunjukkan praktek gerakan-gerakan boleh, gitu kan? Boleh saja. Tapi Allahu alam, yang saya lihat, kalau saya pribadi berpendapat, kalau sudah di ajang duel antara muslim sama non muslim di kejuaraan, boleh sama dengan di kancah peperangan. Kalau saya melihatnya pribadi ya, karena ini sudah menunjukkan antara kekuatan muslim atau dengan non muslim. Allahu alam. Saya pribadi melihat itu. Saya tidak melihat kesombongan. Karena ini sudah masuk dalam menunjukkan kekuatan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwah." Jadi tunjukkanlah, siapkanlah apa yang kalian mampu dari kekuatan untuk menghadapi musuh-musuh Allah itu. Ini Allah alam yang saya lihat, kalau sudah kejuaraan mudah-mudahan bisa ya, tidak masalah. Tetapi kalau antum masih bisa mengontrol dengan cara menunjukkan beberapa atraksi yang tujuannya untuk menunjukkan saya juga punya ya kemahiran di sini misalnya, maka itu nggak masalah. Lebih baik. Slogan atlet untuk memenangkan suatu pertandingan biasanya dimotivasi dengan semangat ngotot dan pantang menyerah. Apakah hal atau sifat ini termasuk sombong? Karena ada pepatah bilang di atas langit masih ada langit gitu. Allahu alam, saya sarankan untuk jangan ya, kalau misalnya biasanya kan begitu ya, dimotivasi untuk supaya menyombongkan diri, sebaiknya jangan, hindari. Lebih baik saran saya sekarang, teman-teman atlet ini kalau lagi dalam kejuaraan, maka menggunakan zikrullah ya. Kenapa tidak takbir misalnya, kenapa tidak pada saat duduk memotivasi temannya yang akan bertanding dengan motivasi, yakinlah Allah akan memberikan kita kemenangan. Begini, motivasi yang positif dalam ibadah, ikhlaskan niat, insya Allah Allah akan tinggikan agamanya dengan ini. Kan banyak motivasi yang baik. Jadi tidak usah slogan kata-kata kotor, karena saya tahunya begitu, kadang-kadang juga ada orang kata-kata kotor diucapkan untuk membuat si orang ini emosi, nanti bisa melawan musuhnya. Dan saya yakin teman-teman yang belajar bela diri juga tahu, orang kan makin bisa terkontrol emosinya, maka makin terkontrol ya keterampilannya, gitu kan. Kalau tidak terkontrol ini, maka akan jadi masalah buat dia. Kalau posisinya anak lalu ingin berangkatkan umroh haji orang tua yang masih hidup, tapi anak belum haji dan umroh, dan biaya yang ada hanya untuk 2 orang, bagaimana? Anak itu sendiri berangkat dulu, walaupun orang tuanya. Kenapa? Karena yang wajib sekarang siapa? Si anak punya uang, orang tuanya nggak punya uang. Sekarang bisa cukup untuk haji. Siapa yang wajib pergi haji? Si anak. Orang tuanya nggak ada kewajiban. Antum harus dahulukan diri. Setelah antum haji, tahun depan hajikan orang tua, silakan. Oh, kalau saya sudah haji orang tua saya nggak bisa, nggak masalah. Karena yang wajib Anda, bukan dia, gitu kan? Walaupun itu orang tua. Dan ini dihubungkan dengan bahasan tadi yang saya sudah jelaskan. Ustaz, apakah termasuk hal yang sombong ketika ana menghentikan percakapan dengan seorang ikhwah di chat karena ana takut terjadi fitnah? Tentu saja tidak. Memberhentikan perkataan atau menolak ajakan yang bisa berbau dosa, itu bukan sombong, sama sekali enggak. Diajak ke satu tempat maksiat, enggak, maaf saya enggak bisa pergi. Oh, kamu sombong ya sekarang? Bukan sombong, haram dalam agama, jelaskan. Itu insya Allah bukan termasuk dalam sombong. Jika kita mengenakan baju-baju baru bagus bermerek karena melihat kualitasnya, kan ada slogan di masyarakat umum, harga bawa rupa. Apakah kita termasuk dikatakan sombong atau masih wajar? Wajar saja, nggak masalah. Kalau kita mendapatkan ada baju bermerek harganya 200.000 dengan ada baju harganya 30.000 tapi kualitas kainnya lebih rendah, kita mampu beli yang 200.000, mubadzirkah? Sombongkah? Jawabannya tidak. Dia masuk dalam bab sombong kalau dia niatnya sombong nanti. Kalau dia mau pakai yang berkualitas nggak masalah, karena hadis yang saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Itu boleh, tapi tidak boleh tabzir, jangan berlebihan. Saya pernah kasih contoh, kita mau makan anggur harganya 50.000 dengan 100.000.
Kita mampu beli yang 100 ribu karena kualitasnya lebih bagus, boleh kita beli, dan itu bukan mubazir dan bukan sombong kalau kita beli itu, karena kualitasnya. Makanya kontrol niatnya saja, kontrol niatnya. Masuk sombong kalau beli anggur 2 dus dibawa pulang, nggak dimakan. Beli baju 500 lembar, nanti baju yang pertama hari ke 501 baru kembali dipakai. Untuk apa? Nggak ada gunanya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk buang air dengan jongkok. Bagaimana apabila biasa duduk jadi nggak bisa jongkok? Apakah sombong? Sebenarnya teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan duduk di sini ya, dalam hadis jongkok itu adalah sama dengan duduk, kata ulama. Nggak ada bedanya. Itu sama dengan duduk. Cuman memang di zaman Nabi SAW karena posisi seperti kalau WC kita zaman dulu belum ada jongkokan. A'azzakumullah, semoga Allah muliakan anda karena kita bicara masalah WC. Maka tidak ada masalah, karena jongkok di zaman dulu tuh memang tidak ada momen untuk alat seperti duduk kayak kita sekarang. Kata ulama, dengan adanya duduk sekarang sama saja, intinya tidak berdiri. Karena lawan berdiri, jongkok atau duduk kan sama gitu. Jadi dua-duanya insya Allah masuk. Jadi tidak ada masalah. Allahu a'lam, yang saya tahu masalah ini. Baik, itu saya tidak bisa baca semua teman-teman, saya akan tambahkan 1-2 saja. Ini sudah ya, kurang lebih hampir sama dengan masalah umroh tadi. Apakah ada doa khusus yang menghilangkan sifat sombong? Umumnya kalau dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW tentu ada saja ya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr. Ada doa itu ya. Itu dibaca oleh Nabi SAW itu kalau tidak salah sebelum salam ya. Sebelum salam, Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibri wa a'udzubika min adzabi finnari wa min adzabi fil qabr. Ini di zikir pagi sore, maaf. Di zikir pagi sore ada itu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat malas dan keburukan kesombongan. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka dan juga siksa kubur. Itu dibaca di pagi dan sore hari. Itu ada doa yang saya ingat. Ustadz, ulama atau keluarga Raja Arab yang saya lihat di TV atau foto terlihat jubahnya masih isbal, dan isbal itu tanda kesombongan dan tidak disukai Allah. Itu secara individu ya, mungkin ada orang memang yang kita lihat, tidak semua. Saya sudah pernah bahasakan, orang di Saudi itu berarti semuanya sudah paham sunnah ya. Saya pernah jelaskan teman-teman, ada orang di Saudi yang belum pernah haji, ada orang di Saudi tinggal di Mekah nggak sholat di Masjid Haram, ada. Hidayah, subhanallah. Jadi tidak bisa jadikan tolok ukur ya, tidak bisa dijadikan tolok ukur. Jadi itu pelanggaran, walaupun dia orang Saudi, walaupun dia keluarga raja, kalau dia salah ya salah. Misalnya kan begitu, karena tolak ukur adalah hukum agama. Ustaz, apakah sifat yang tidak pengen sama dengan orang lain atau tampil beda, maksudnya pakaian tidak pengen sama, kendaraan tidak pengen sama, dalam hal apapun tidak pengen ada menyamainya, apakah itu termasuk sifat sombong? Kira-kira bisa nggak seperti ini? Kira-kira ya, misal dia mau pakai mobil yang tidak ada mereknya di dunia, nah, ada nggak? Ya sulit, nggak bisa. Walaupun dia bikin sendiri, kan? Kalau dia bisniskan orang akan beli. Emang kenapa kalau sama? Kira-kira nggak apa-apa, nggak masalah. Sama nggak masalah, gitu kan? Kalau kita memang mau jahit baju sendiri dengan niat memang ini karena saya suka modelnya, nggak apa-apa. Tapi jangan bawa, oh supaya saya tidak disaingi oleh orang lain. Tidak usah ke situ, nanti terbuka pintu sombong soalnya. Lebih amannya dihindari. Allahu a'lam. Ustaz, kalimat apa yang paling disukai ketika bertemu dengan sahabat, jamaah atau murid? Karena saya selama ini berpikir mungkin kalimat saya ada yang salah, sehingga saya selalu melihat Ustaz dengan muka masam. Afwan Ustaz, saya terkadang merendah atau sedih dalam hati. Apakah bermuka masam sama dengan sombong? Saya tidak tahu ini yang dimaksud saya yang bermuka masam atau anda yang bermuka masam kalau ketemu saya gitu. Kalau saya yang dimaksud bermuka masam mungkin salah kali persepsinya. Saya bukan bermuka masam, memang saya orangnya setengah serius. Bawaan saya memang sudah begini. Makanya kalau berbicara tentang serial sejarah mungkin lebih tepat gitu kan, sehingga tidak ada sama sekali unsur kesombongan di situ. Tapi kalau yang maksudnya
Anda kalau ketemu dengan saya kemudian bermuka masam, maka itu tinggal diperbaiki gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman yang bertemu dengan saya mungkin menganggap saya bermuka masam, teman-teman, tidak ada maksud apa-apa sama sekali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya tetap biasa saja. Kalau ngobrol kadang-kadang sambil jalan, saya biasakan, ayo sambil jalan ngobrolnya karena waktu ya. Saya kadang-kadang kalau dari pagi keluar taklim sampai istirahat sebentar, istri saya sangat tahu di rumah, hanya sebentar istirahat kemudian keluar lagi taklim, malam saya pulang memang sudah butuh istirahat karena besok pagi aktivitas lagi. Jadi kadang-kadang mungkin sambil jalan sambil ngobrol gitu. Saya memang bukan orang yang tertawa tanpa sebab karena nanti dikira orang gila gitu kan. Jadi mungkin seperti itulah jawaban saya. Jika ke kantor saya berpakaian yang bagus dan rapi dan ingin menunjukkan bahwa dengan pakaian yang bagus, rapi dan lebar, muslimah bisa terlihat pantas untuk dipakai di kantor. Apakah itu termasuk perilaku yang sombong? Innamal a'malu binniyat. Kalau anda niatnya memang untuk menunjukkan ini busana muslimah dan ternyata busana muslimah itu bagus kalau dikenakan kepada saudari-saudari muslim yang lain, insya Allah tidak. Niatnya dalam hati. Kalau untuk berbangga-bangga karena ada mereknya yang terkenal supaya orang tahu kalau itu harganya mahal dan seterusnya, itu anda lebih tahu ya, masing-masing tahu niatnya dalam hati. Kalau niatnya insya Allah hanya untuk syiar Islam, tidak ada masalah ya, itu tidak termasuk dalam kesombongan. Saya mencintai anda karena Allah, sama-sama insya Allah. Semoga Allah menjaga anda. Doakan kami yang hadir di sini supaya Allah memberikan istiqomah pada diri kami dalam menuntut ilmu di majelis ilmu dan memberkahi ilmu yang telah kami dapatkan. Insya Allah, Allah maha mendengar apa yang kita niatkan dan saya berdoa semoga Allah kabulkan. Seringkali penyakit sombong dan sejenisnya hadir dalam hati, akan tapi tidak selalu dalam setiap perkara yang saya amalkan. Karena sombong ini masuk ke dalam dosa besar. Bagaimana cara kami menghapus dosa itu? Mengingat kadang-kadang kesombongan itu muncul lagi di lain waktu dan terjadi begitu saja tanpa rencana. Seperti umumnya semua sifat buruk teman-teman sekalian, oleh syaitan dibisikkan supaya keluar. Kasus misalnya saya kasih contoh pernah riya. Riya itu kan memperindah ibadah karena Allah, gitu kan. Maka dia akan selalu dilintaskan oleh syaitan di setiap awal amal. Di setiap awal amal pasti tidak ada ibadah itu yang tidak dilintaskan riya oleh syaitan, karena riya adalah jalan pintas untuk membatalkan ibadah kita. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun, sedikit saja dari riya sudah cukup menjadi syirik, sudah cukup menjadi syirik. Jadi syaitan akan terus menanamkan atau mendatangkan di benak kita masalah riya ini misalnya. Maka tergantung kita mengiyakan atau tidak. Kalau kita mengiyakan, mengikuti alur fikiran yang syaitan bisikkan dari riya itu, maka kita jadi riya, gitu kan. Misal berdoalah lebih lama sebab orang di sebelah kamu lagi lihat misalnya, atau sujudlah lebih lama, atau apalah yang dibisikkan sama dia. Lalu kita memang, oh iya ya, biar saya dilihat deh, biar teman-teman saya tahu, biar gini. Maka kita bawakan diri kita ke arus itu, maka jadi riya. Kalau enggak. Sama dengan kasus sombong, sama kasus sombong. Syaitan akan bisikkan di benak kita. Makanya tadi bahasanya di sini, saya kadang-kadang tidak rencanakan. Memang itu tidak direncanakan. Kalau ada orang rencanakan itu sudah sangat buruk ya. Tapi kalau orang tidak rencanakan terlintas, memang syaitan berusaha agar muncul sombongnya. Tinggal kita mengiyakan atau tidak, gitu kan? Jangan diikuti alur itu. Kita lagi jalan, tiba-tiba syaitan mengatakan suara sepatumu kalau kedengaran orang-orang tahu kau pakai sepatu baru, gitu kan? Lalu kemudian kita melawannya, kita malah merendahkan. Jadi supaya tidak bunyi suara sepatu itu, kita jalankan lebih pelan misalnya, kita melawan itu. Maka tidak ada dosa yang kita bisa dapatkan, tidak ada dosa yang didapatkan di situ. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana mengontrol diri kita. Memang seorang mukmin harus jeli ya. Kenapa teman-teman sekalian kita harus selalu baca basmalah setiap kali mau makan? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Kenapa kita selalu kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, setiap kali masuk kamar mandi baca doa, setiap kali keluar baca doa? Padahal sebenarnya kamar mandi itu mungkin ya sama kamar mandi di kamar tidur kita. Tapi setiap masuk baca, setiap keluar baca. Karena memang kita butuh selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan sekali. Begitu pula dengan syaitan menggoda manusia, dia akan ikuti setiap kesempatan untuk bisa menyelipkan, maka dia akan selipkan. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi memang kalau dia terlintas dari syaitan, tinggal ditepis dan dilawan, jangan diikutin. Jika kita menampakkan amal baik kepada orang lain, bukan dengan maksud sombong, namun untuk memberi contoh kepadanya, apakah ini adalah perkara yang baik atau menurut nasihat Ustadz lebih selamat bagi kami untuk meninggalkan perbuatan tersebut?
Jadi kalau misal momennya bertepatan antara sebuah ibadah yang akan kita kerjakan dengan mengajak orang, insya Allah ini akan jauh dari sombong. Seperti misal kita lagi di kantor, pas azan sudah masuk duhur, lalu kita berdiri dan mengajak teman-teman, ayo sholat yuk, sudah duhur misal. Niat kita memang mengajak mereka sholat, ini kan momennya bertepatan dengan memang ada ibadah pada saat itu ya. Ini insya Allah akan lebih aman, jauh dari kesombongan, dan ini menurut saya Allah alam tidak ada masalah, tidak ada masalah. Lagi ada orang miskin lagi lewat, lalu kita memberi sedekah, kemudian kita mengatakan agar teman-teman termotivasi, ayo bantu yuk, misal tujuannya untuk mereka mengeluarkan gitu kan. Kapan lagi nih bersedekah, motivasi mereka, tidak ada masalah. Yang jadi masalah teman-teman, kalau antum menyebutkan sebuah ibadah bukan pada momennya kan gitu. Misal tidak ada apa-apa nih ya, tiba-tiba saja kita membicarakan saya sebentar akan sholat di masjid ini misal. Ini kalau ada yang mau ikut bilang ya, nanti saya ingatkan. Nggak perlu sebenarnya, nggak ada hubungannya sama sekali. Waktu azan masih lama, 4-5 jam lagi ke depan, untuk apa disampaikan sekarang gitu. Nggak ada momennya gitu. Maka itu biasanya lebih terselimuti dengan kesombongan, maka lebih baik dijauhi. Allahu a'lam ya. Dalam keseharian misalnya kumpul keluarga dan teman ataupun dalam grup WhatsApp, terjadi pembahasan suatu topik mengenai agama dan kebetulan kita telah mempelajari dan faham atas topik tersebut. Lalu kita mulai menyampaikan apa yang kita pelajari dan saudara atau teman mulai menyelisihi. Apakah terus kita sampaikan kebenaran atau bagaimana menyikapinya agar tidak timbul rasa sombong karena merasa lebih mengetahui? Apakah itu termasuk sombong? Tentu saja kalau kita menyampaikan kebenaran tidak ada kesombongan, dan kontrol itu kan tinggal masalah kita niatnya karena sombong atau tidak. Saya tidak bisa menekan teman-teman sekalian, oh itu bukan sombong atau itu sombong, tapi di sini tergantung niatnya. Kalau memang kita lihat ternyata ini informasi penting, lagi dibicarakan tentang masalah sholat berjamaah misalnya, lalu kita punya tulisan artikel kecil di HP kita yang kita bisa di-share ke situ, tidak ada kesombongan, niatnya untuk menyampaikan. Kalau syaitan membisikkan, tuh teman-teman kamu akan menilai kamu adalah orang yang paling tahu, lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan diiyakan, kan gitu. Nah, menurut saya Allahu alam di sini tinggal kembali kepada niatnya, sama dengan pertanyaan sebelumnya nih. Jadi bagaimana kita mengatur niat kita agar tidak sombong dan memang bertepatan dengan momennya. Kalau ini kan momennya memang orang lagi bicarakan masalah sholat berjamaah, kita bahas masalah sholat berjamaah itu, sehingga memang dibutuhkan untuk itu. Kalau mereka masih menyelisihi, lihat ya. Kalau penyelisihan itu memang ujung-ujungnya adalah perdebatan, hal-hal yang tidak bermanfaat, hindari, nggak usah lagi dilanjutkan. Tapi kalau orang bertanya atau dia menyampaikan argumen yang memang mungkin punya dalil juga, kita butuh untuk lebih mendiskusikan, tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Saya berapa kali dimasukkan sama, saya tidak tahu siapa saja membuat grup di WhatsApp, tiba-tiba nama saya sudah ada. Saya periksa HP saya sudah masuk sekian banyak grup gitu. Waktu saya masuk ke dalam grup itu, saya temukan digabungkan banyak sekali dai-dai se-Indonesia, gitu kan? Dari semua ormas ini, ormas itu masuk. Nama saya dengan beberapa teman-teman yang saya kenal juga masuk di situ. Begitu saya baca, subhanallah, perkataan-perkataan yang pertama muncul itu semuanya sudah ejekan, gitu kan? Nah ini orang-orang Wahabi sudah bergabung nih. Nah, ayo apa nih? Apalagi nih masalah yasinan nih. Gitu. Jadi kesannya kayak mengolok-olok, bukan ilmiah. Kalau mau dialog ilmiah lain, gitu kan? Ini ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Misalnya membaca Al-Quran untuk orang mati. Teman-teman yang punya dalil yang lain, ayo kita diskusikan, kan lain ya. Dialog ilmiah. Tapi ini enggak, memang mengolok-olok gitu, mengolok-olok. Dan setiap kali ada dalil yang dijelaskan, mereka permainkan. Ini ada salah satu ikhwah pernah saya ikutin sebentar, dikirim sama dia, ini loh dalilnya. Dibalas lagi sama dia, itu kan menurut kamu. Jadi dibantah lagi, jadi tidak ada unsur, tidak ada manfaat di situ. Allah alam, kalau antum melihat setelah menjelaskan itu ternyata tidak ada titik temu, udah berhenti saja. Enggak usah dilanjutin karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan habisin energi di situ. Makna tanpa sombong dalam hal isbal. Ini kan hadis sudah kita jelaskan di masalah isbal ya, yang lalu itu. Pada dosa besar yang keberapa itu yang sudah saya jelaskan, tapi ini kita ulangi lagi inti. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah 3 golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat, dan juga tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan membantu mereka di timbangan amal, dan Allah siapkan azab yang pedih.
Yang paling pertama disebutkan oleh Allah, Nabi SAW adalah al-musbil, ya kan gitu. Orang yang isbal, menutup mata kakinya. Kemudian mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Makna yang dimaksud sini adalah orang musbil. Jadi sombong, tidak sombong masuk dalam makna ini, hadis ini. Dan saya sudah jelaskan pada saat menjelaskan masalah isbal. Teman-teman atau terutama yang bertanya bisa melihat materi kita di YouTube tentang masalah isbal, dosa besar gitu kan. Di situ saya jelaskan kalau ada dalil yang menjelaskan tentang sombong, ada dalil yang menjelaskan secara umum, gitu kan. Kasuistik masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sering melorot pakaian saya, maka mata kaki saya tertutup. Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang sombong itu. Di sini ulama mengatakan kasusnya adalah Abu Bakar pakaiannya melorot, gitu kan. Bukan beliau mengatakan saya panjangkan baju saya Rasulullah, apakah saya termasuk orang sombong? Bukan itu perkataannya. Beliau mengatakan dalam lafaz hadis, ya Rasulullah, sarung saya melorot, tidak bisa kecuali saya tahan, gitu kan. Kalau saya nggak tahan, dia melorot. Apakah saya termasuk orang sombong tuh? Jadi melorotnya tidak disengaja, gitu kan. Memang dasarnya tidak isbal, tapi dia jatuh, gitu kan, menutupi. Maka dia tarik lagi, seperti itu. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di situ. Kenapa tidak termasuk? Karena memang dasarnya tidak isbal, cuma melorot, kan gitu. Kalau orang menjadikan ini sebagai alasan bahwasanya, oh kalau isbal pun tapi tidak sombong nggak apa-apa. Buktinya Abu Bakar. Ini tidak memahami fikih hadisnya nih, gitu kan? Karena memang Abu Bakar di sini melorot pakaiannya, teman-teman sekalian. Jadi kasus memahami isbal itu ya tidak dengan sombong adalah orang yang punya uzur seperti Abu Bakar, gitu loh memahaminya. Ada seseorang muslim beristri, hobi sekali foto-foto diri sendiri, tapi istrinya nggak diajak foto bersama. Ini mulai lagi nih ya. Hobi mengedit foto di laptop. Apa ini? Dan laptopnya penuh dengan foto suami bersama wanita-wanita yang bukan muhrim. Ya. Saya lupa baca Al-Quran. Apa ini? Sudah lupa baca Al-Quran, lupa istri, tidak ditiduri, lupa ibadah, kemudian foto bebe disebar di media sosial seperti WA dan seterusnya lah. Ya. Dikirim ke wanita-wanita yang bukan istrinya agar mereka tertarik dan dikomentari. Ia bangga dengan diri sendiri, selalu berfoto di semua momen, tapi istrinya tidak diajak foto. Bukankah ini dosa besar dan sombong? Bukankah foto haram untuk disebar di media sosial? Apakah benar orang yang suka foto diri dan mengedit foto akan disuruh tiupkan ruh kepada foto tersebut di hari kiamat dan dilempar ke dalam api neraka? Pertama gini, masalah foto, hukum foto sendiri itu khilaf di antara ulama, boleh atau tidak. Di sini kembali kepada tujuan foto itu sendiri. Kalau dia tujuannya foto untuk memamer auratnya, gitu kan, untuk melakukan kemaksiatan, ini haram mutlak, mutlak. Seperti orang yang pasang-pasang untuk iklan, untuk macam-macam, itu haram, nggak bisa. Perempuan terbuka auratnya, laki-laki terbuka auratnya, gitu kan. Bahkan saya kaget di salah satu jalan kita di Jakarta ada iklan, saya nggak tahu kok bisa diizinkan tuh iklan pakaian dalam laki-laki dan dia kelihatan sekali gitu, kesannya kayak memamerkan celana dalam itu. Ini sangat tidak beradab ya gitu menurut saya. Tapi ini hal yang diharamkan intinya dalam agama. Kalau orang foto misalnya, dia foto momen, dia lagi kebetulan lagi jalan ke sebuah tempat di luar negeri atau di dalam sebuah tempat atau ada masjid atau ada tempat yang dianggap memang dia butuh untuk menyampaikan ini informasi kepada istri nanti di rumah atau istri kepada suaminya, hanya dia, anak-anaknya misalnya, kemudian diperlihatkan ini loh, bukan untuk dipajang, maka itu masih boleh saja, tidak ada masalah. Ini ulama ada yang membolehkannya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan orang foto itu seperti orang lihat dirinya di kaca, sehingga pantulan kaca mengeluarkan persis seperti dia. Beda dengan lukisan, lukisan hanya menerkah. Kalau foto persis seperti dia, bajunya seperti dia, bajunya juga seperti dia persis, maka beliau mengatakan boleh. Tapi tetap disepakati oleh para ulama kalau untuk memamer aurat atau kemaksiatan diharamkan. Ini dulu berhubungan dengan masalah hukum foto. Masalah kasus suami foto tidak aja istri, istri foto tidak aja suami, ini hak masing-masing. Ya,
Susah kalau setiap kali suaminya mau foto harus panggil istrinya gitu. Kalau istrinya lagi di Surabaya, suaminya di Jakarta, masa beli tiket pesawat, kan tidak mungkin. Atau terbalik, istrinya lagi mau foto dengan ibunya, kemudian suaminya harus hadir. Ini sulit ini, jangan dipersulit, nggak perlu. Jadi tidak harus selamanya ajak pasangan, gitu kan. Tapi kalau foto bersama, ini kalau pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah tadi masih boleh, tapi dia tidak pajang, dia simpan untuk kebutuhan dia. Misal seorang suami pada saat dia keluar negeri, dia rindu sama istri, dia lihat foto istrinya, dia lihat foto anaknya, tidak ada yang larang masalah ini. Setahu saya Allah tidak dilarang, asal dia tidak memajangnya, dia tidak memperlihatkan kepada teman-temannya, ini loh foto pasangan saya misalnya, nggak perlu gitu kan. Tapi mungkin dia perlihatkan, ada yang tanya, gurunya tanya, foto anaknya di mana? Ini foto anak saya masih kecil, si fulan namanya, doakan ya misalnya. Sama saja dengan anaknya dibawa langsung misalnya, kan gitu. Jadi ini semua hal-hal yang masih boleh, tidak ada masalah. Tapi jangan dipaksain untuk selalu sama-sama. Tinggal masalah hukum, bagaimana kalau mengirim foto untuk lawan jenis yang bukan mahram. Dan ini bahasanya bukan mahram, bukan muhrim. Muhrim ini orang pakai baju ihram, gitu. Muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi, mahram, diganti u-nya jadi a, gitu ya. Mahram ini ya kalau mengirim foto dengan yang bukan mahram tergantung. Kita lihat dulu apa tujuannya. Misal ada seseorang mau menikah, kemudian dia harus memberikan biodata kepada calon yang akan dia menikah dengannya. Kebetulan tempatnya berjauhan, dia harus memberikan, ini foto saya, ini biodata saya. Allahu a'lam, yang saya tahu, yang saya konsultasikan dengan beberapa ulama, ini tidak ada masalah. Karena memang keadaannya sekarang sudah ada teknologi, gitu kan. Maka boleh, niatnya untuk itu. Atau misal ada pendaftaran sebuah kampus jarak jauh, butuh formulir diisi dengan foto, dikirimlah foto tersebut. Tidak ada sesuatu yang melanggar di situ, gitu kan. Sementara di sini yang melihat tadi, kalau dia mau menikah adalah lawan jenis, bukan mahramnya. Tapi ada sasaran pernikahan secara syar'i dibolehkan, gitu kan. Hanya sebatas itu, dan itu pun tidak boleh ada pelanggaran. Jadi jangan kirim foto yang terbuka aurat misalnya. Kalau mau nazar yang sebenarnya, ya lihat nanti yang misalnya dibolehkan dalam pendapat sebagian ulama fikih, kalau orang melihat wanita, maka si wanita boleh kalau nazar dengan ada mahramnya di rumahnya, itu memperlihatkan beberapa helai rambutnya, gitu kan. Dengan tetap ada kudung misalnya. Kalau niatnya memang sudah nazar untuk nikah, gitu kan, itu boleh. Tetapi tidak boleh mengirim foto yang tidak tutup aurat misalnya, kan itu. Ini kalau seandainya mau nikah. Tapi kalau selain ini niatnya memang untuk tadi misalnya dikomentari supaya dikatakan ini ganteng lah atau ini cantik lah, ini semua tidak boleh secara syar'i, tidak boleh, haram agamanya. Ini poin sendiri lagi, gitu kan. Jadi perilaku suaminya ibu, semoga Allah berikan hidayah, salah kalau di sini. Tinggal pertanyaan selanjutnya lagi adalah masalah, bukankah itu sombong dan bangga diri? Masuk dalamnya. Kalau dia pamer-pamer dirinya, masuk dalam bangga diri. Dia kirim foto kepada yang bukan mahram, maka itu juga dosa. Jadi ada dosa yang lain di situ, numpuk antara dosa. Masalah kasus foto nanti orang disuruh beli ruh, itu yang lebih tepatnya patung, lukisan, itu memang ada hadisnya. Ini pendapat Allahu alam, saya pun berpegang pada ini ya. Saya masih berpegang pada pendapat-pendapat diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah yang tidak mengharamkan mutlak foto kecuali dalam keadaan-keadaan tadi yang saya sebutkan. Memang ada ulama yang tidak membolehkan sama sekali gitu. Tapi ini akan kesulitan karena misal kita butuh foto untuk ijazah, untuk akte lahir, untuk paspor. Banyak sekali yang dibutuhkan. Maka berarti pendapat yang lebih bijaksana adalah boleh, tapi pada momen-momen yang benar. Kalau tadi hadis yang dimaksud itu dikasih ruh adalah patung jelas dengan lukisan yang sifatnya memang nyawa, ya kan, dan utuh. Karena ulama mengatakan kalaupun ada orang membuat karikatur dan wajahnya tidak ada, maka itu tidak termasuk gambaran manusia, makhluk. Dianggap cuma sekedar gambar biasa. Wajahnya bulat misalnya, cuma dibuat gambaran ini loh manusia, gitu kan. Ini loh seperti ini gambaran buaya misalnya, cuma gambar sepintas, tidak ada wajah. Cuma seperti itu. Walaupun sebenarnya lebih tepat sekarang kita harus tinggalkan aja. Kita lebih baik menggunakan foto asli. Ini loh foto. Ini buaya yang ini dalam pendidikan. Ini loh kuda itu yang ini, singa itu yang ini, kan sudah bisa langsung bisa cuplikan gambar bergerak ataupun foto asli, itu lebih tepat.
Ini banyak curhatnya ibu-ibu rupanya malam ini. Jika suami suka menonton TV, chatting mesra dengan wanita yang bukan istrinya, bahkan sudah berhubungan intim lewat media sosial, berfoto-foto berdua-duaan dengan wanita yang bukan istrinya, suka memandang wanita yang bukan mahram, bukankah ini dosa besar atau haram? Padahal rajin qiyamul lail dan hadir ke majelis ilmu, sudah dinasihatin istrinya berkali-kali tapi tidak gubris. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau dia tidak mau menerima nasihat istrinya pada saat dia salah, ini sombong, nggak boleh. Gimana caranya orang bertahan? Teman-teman sekalian, termasuk hal yang bisa menghilangkan kesombongan adalah berusaha untuk mendengar nasihat dan masukan dari siapapun. Walaupun itu orang, misalnya seorang bos punya bawahan, walaupun itu misalnya istri yang dianggap di bawah naungan suami, walaupun itu anak yang memberikan masukan kepada orang tua, mestinya bisa gitu. Saya mengambil pelajaran besar dari ayah saya, semoga Allah jaga beliau. Jadi beliau tidak pernah menganggap saya sebagai anak khusus, di sini tanda kutip anak yang harus selalu tunduk sama orang tua, yang harus dengar. Bahkan seringkali saya malah di telepon ditanya, dimusyawarakan, Khalid menurut kamu seperti ini bagaimana? Dan beliau sangat terbuka, membuka diri untuk menerima masukan-masukan. Saya melihat ini sangat tepat ya. Jadi kalau memang hal-hal itu positif kita terima. Nabi SAW pernah menerima masukan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Bukan aib menerima masukan dari istri, apalagi kalau memang kita membutuhkan itu. Tapi istri bukan juga setiap saat selalu mengatur suaminya, gitu kan? Itu juga tidak boleh dalam hukum syariah, harus berimbang, gitu kan? Di antara keduanya. Karena istri itu boleh memberikan masukan-masukan dalam dua keadaan. Pada saat diminta musyawarah oleh suaminya, atau pada saat suaminya sedang salah dia ingatkan. Itu saja. Tapi bukan dia yang mengatur, karena pemimpin yang mengatur, si suami, gitu kan? Lebih tepat seorang muslimah kalau mau disayangi oleh suaminya, kalau suaminya lagi berbuat sesuatu, gitu kan? Dan dia tidak musyawarah, ya sudah, selama tidak melanggar agama biarin aja, udah nggak apa-apa, kita jalan saja, gitu kan. Tapi kalau sudah melanggar agama kita ingatkan, atau diminta pendapat kita baru sampaikan, seperti itu kurang lebih. Kalau laki-laki seperti ini tidak mau menerima, ini agak sulit, ini berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh. Dan ingat teman-teman sekalian, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah sering saya ulangi. Selemah apapun keadaan seseorang di depan mata kita dan serendah apapun dia di mata kita, mudah-mudahan tidak terjadi, gitu kan. Tapi serendah apapun kita melihat seseorang, mungkin karena ekonominya, mungkin karena kekuatan fisiknya, keadaan fisiknya, mungkin karena jabatan dan seterusnya, maka tetap Tuhannya dia ada, Allah yang sama dengan Tuhan kita. Kapan kita menghukum dia dengan zalim atau menyombongkan diri terhadapnya, maka pastikan Allah Azza wa Jalla akan menghukum kita. Saya sudah pernah kasih contoh, jangankan manusia, kucing lewat kita tendang, Allah bisa menghukum kita. Karena Tuhannya kucing itu Allah dan sama dengan Tuhan kita. La ilaha illallah. Kucing lari tidak bisa melawan, tapi satu waktu kita jalan ke seleo, Allah biarkan sakit 2 minggu gara-gara ketendang kucing yang kurang dari berapa detik, kurang dari 1 menit tadi. Jadi harus hati-hati. Seorang suami bisa sombong dari istrinya karena menganggap dialah pemimpin di rumah misalnya, tapi dia lupa kalau ada Allah Azza wa Jalla. Bahaya ini, gitu kan? Ini Allah SWT akan menghukum dia. Begitu pula dengan atasan, begitu pula dengan yang lainnya. Allahu a'lam. Saran saya adalah ibu doakan, nasihatin, tidak usah putus asa, tapi dengan cara yang santun, gitu kan? Tadi Ustaz mengatakan bahwa Abdullah bin Mubarak memiliki sifat lemah lembut. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong, tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun? Ini betul-betul curhat ibu-ibu malam ini. Kesempatan nih, karena bahasanya sombong. Bagaimana suami yang kasar, keras kepala dan sombong tidak mau mengalah kepada istri terhadap apapun dan tidak bisa berlemah lembut terhadap istri? Sombong, tidak mau menerima nasihat istri tentang kebenaran yang didapat dari istri karena ikut kajian sunnah, berkata-kata kasar dan selalu maunya menang sendiri. Apa yang harus dilakukan istri terhadap suami? Ibu harus lihat dulu yang dinilai menang sendiri ini seperti apa. Karena suami itu memang pemimpin, memang dia penentu keputusan. Untuk apa teman-teman sekalian kita pilih presiden satu? Presiden itu untuk apa? Raja untuk apa? Ketua yayasan untuk apa? Kepala sekolah untuk apa? Kenapa harus ada pemimpin satu orang? Dialah penentu keputusan final. Semua di sekitarnya boleh kasih masukan, tapi dia menentukan perang atau tidak, keluar atau tidak. Kenapa kita kalau safar 3 orang kata Nabi SAW, 2 orang malah. Jangan kalian safar 2 atau 3 orang kecuali sudah menunjuk salah satu dari pemimpin. Berhenti pada saat dia berhenti, makan pada saat dia makan, jalan pada saat dia jalan, gitu kan? Memang sudah begitu, saking pentingnya dalam Islam. Itulah fungsi, dan dalam rumah tangga suami pemimpin. Harus diakui, ibu harus akuin itu, tidak bisa.
Jadi jangan nanti ibu merasa kecewa dengan suami tidak menerima masukan, itu hak dia. Dia boleh diberikan masukan, masalah dia memilih A atau B itu keputusan dia. Terserah, yang penting tidak melanggar agama, harusnya begitu. Ibu harus bisa dipimpin, emang begitu, itu yang pertama dulu. Kalau yang dimaksud di sini memang suami keras kepala dalam arti kata pelanggaran agama, seperti kasus pertanyaan sebelumnya, pelanggaran agama yang dia lakukan dan tidak mau diingatkan, ini lain. Ini dia yang zalim, nggak boleh. Si istri boleh tetap ngomong, boleh tetap mempertahankan kebenaran, tidak ada masalah. Walaupun suaminya merasa jenuh, nggak bisa. Walaupun dia mengatakan nanti kamu durhaka, enggak, ini bukan masalah durhaka, kamu melanggar agama, nggak boleh dibiarkan. Emang begitu, ingkar mungkar, gitu kan? Harusnya begitu. Allahu a'lam. Jadi hampir jawaban saya seperti tadi di awal-awal itu. Kalau memang lihat keadaan dan kondisinya, gitu. Kalau dikatakan suami keras, tidak boleh keras teman-teman. Laki-laki di sini tidak boleh keras. Jangan keras. Bukan keras. Tidak boleh keras dengan pasangan, dengan anak, bukan. Tegas boleh. Bedain tadi saya bilang kan. Tegas itu, kamu jangan begini, saya tidak suka. Kamu harus begini, itu tegas. Nabi SAW tegas dengan Aisyah radhiyallahu anha pada saat melihat ada gorden yang ada gambar ya, hewan hidupnya. Lalu Nabi SAW tegas mengingatkan Aisyah, suruh kesannya Nabi SAW memberikan isyarat suruh turunkan itu dengan ketegasan, tapi tidak marah-marah, tidak dengan teriak-teriak misalnya. Nabi SAW pernah ya menghajar, memboikot istri beliau sebulan, tidak ajak ngomong, gitu kan? Karena mereka demo untuk meminta dinaikkan nafkah, rame-rame gitu. Maka Nabi SAW berazam untuk tidak menghajar mereka, tidak mengajak bicara mereka selama sebulan gitu. Maka ini perilaku Nabi. Tapi Nabi SAW tidak datang untuk marah-marah, menghardik mereka kasar-kasar, enggak gitu. Ibu-ibu juga harus bedakan mana kasar dan mana tegasnya suami. Kalau suami mengatakan, saya minta kamu jangan keluar, saya minta kamu jaga anak-anak, itu bukan kasar loh ya, itu tegas. Dia pertegas kemauannya, apa yang dia titahkan, itu wajar. Kasar itu matanya melotot, suka mengancam dengan ini, saya pukul muka kamu. Wah ini itu kasar itu. Untuk apa? Di sana tuh berangkat ke Israel pukul tuh Yahudi. Nah itu. Masa istri yang mau dibox gitu. Nah, ya ada ibu-ibu kadang-kadang datang mengeluh sama saya, menyampaikan di pengajian ditutup bagian wajahnya. Kenapa ibu? Ini memar dipukul sama suaminya. Ini kenapa ini? Mau latihan box gitu. Pergi ke Senayan ya. Bisa belajar di Senayan tuh. Banyak di situ alat-alat olahraga. Jangan istri sama anak jadikan pelampiasan tempat olahraga gitu. Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Terkait bahasan ini, apakah menyesali perceraian itu termasuk mendustakan qadar? Juga tentang hadis perceraian adalah sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Apakah sahih hadis ini? Hadis itu sahih tentunya. Amal halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu dulu saya jawab hadisnya sahih. Kemudian kalau masalah menyesali perceraian, apakah itu mendustakan qadar? Tentu saja menyesali tidak. Kalau menyesali ya, yang masuk dalam masalah dosa ini memungkiri. Kalau menyesali, kita pernah mencuri terus dipotong tangannya, dia menyesali perbuatannya itu, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dia pernah menikah, kemudian dia lihat pasangannya ini tidak cocok, lalu kemudian dia cerai, dan dia merasa menyesal kenapa buru-buru bercerai. Mestinya dia bertahan dulu misalnya. Nah itu penyesalan atas perbuatan. Ini tidak termasuk dalam mendustakan qadar insyaAllah ya, tidak masuk dalam mendustakan qadar. Dan berbicara masalah perceraian, saya sudah berkali bahasakan teman-teman sekalian, tidak perlu seseorang itu menggunakan cerai. Kalau anda sudah menikah, dari awal menikah diniatkan memang ini kehidupan abadi sampai di akhirat sana. Sekalian, memang ini nikah suami istri sampai di akhirat. Setiap ada sesuatu yang belum terpenuhi dari pasangan kita, kita niatkan masih ada hari esok, masih ada lusa. Dan orang beriman tahu dia akan sampai di akhirat sana di surga abadi, khalidina fiha. Nanti di sana dia bisa berbagi. Saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kalau ada sesuatu yang belum bisa saya berikan, kita masih punya hari esok, masih ada hari lusa. Dan kita menikah ini sampai ke surga sana. Sekarang belum bisa, besok bisa, lusa bisa. Semuanya bisa dijalani bagi orang beriman. Jadi cerai ini harus dijauhi ya. Ingat teman-teman sekalian, ada sihir atau tidak ada sihir, selalu target syaitan perceraian. Sebagaimana hadis yang sudah kita tahu sama-sama masyhur, iblis memiliki singgasana di lautan kata Nabi SAW, dan dia
setiap hari menerima laporan anak cucunya. Ada yang mengatakan berkelahi, membuat orang berkelahi, ada yang mencaci maki, ada orang yang mabuk, dianggap biasa oleh iblis. Nanti ada yang mengatakan saya menceraikan suami istri, barulah oleh iblis dianggap itu sebuah prestasi yang sangat besar. Prestasi yang sangat besar yang semestinya ya dijadikan sebagai pegangan sebagai atau setiap orang beriman agar jangan sampai membiarkan syaitan itu masuk. Jadi jangan mudah kecewa dalam rumah tangga, jangan mudah putus asa. Kata Nabi SAW, orang mukmin tidak akan pernah membenci pasangan hidupnya yang mukminah, istrinya atau istri suaminya. Kalau dia menemukan satu kekurangan di satu sisi, dia akan mendapatkan kelebihan dari sisi yang lain. Kecuali memang masalah fatal ya. Misal seseorang itu terus terjerumus dalam maksiat, mabuk terus, suka memukul, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, istri yang nusyud, keluar rumah sembarangan, tidak izin, selingkuh, berbuat zina, nah itu lain. Diingatkan tidak mau tobat, ya ini saatnya kita berpisah. Ya. Disitulah kita gunakan kalimat mulia cerai itu. Tapi kalau teman-teman kalau telat datang, lupa janji, sesuatu yang masih bisa ditoleransi, bisa diganti hari esok. Kenapa harus ucapkan kalimat cerai? Nah, kenapa harus mengatakan pulangkan saya ke orang tua saya? Kenapa harus setiap suami mengancam, mengatakan kalau kau tidak begini saya akan ceraikan kamu? Kalimat ini sebenarnya nggak usah digunakan, karena ini masalah halal atau haram kemaluan pasangan kita. Ustaz mengatakan bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada Fir'aun untuk taubat, tapi tidak juga taubat. Pertanyaannya, bukankah sifat Fir'aun yang tidak mau taubat adalah takdir karunia Allah? Dan mengapa Allah memberikan kesempatan kepada Fir'aun? Padahal sifat Fir'aun adalah ciptaan Allah itu sendiri. Jangan bingung dengan bahasan takdir. Untuk lebih jelasnya begini, saya sudah pernah jelaskan. Ini rincian agar mudah difahami masalah takdir. Ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya ikhtiar. Kalau yang mutlak memang gak ada campur tangan kita di situ. Lahir dari rahim ibu siapa, wajah kita seperti ini gak ada pilihan. Ya sudah begini Allah ciptakan, ya terima. Mau putih, mau hitam, ya. Mau sempurna, mau cacat, itulah takdir Allah mutlak. Kita gak bisa bangkang itu. Warna kulitnya, kemudian berapa helai rambut yang tumbuh, kemudian sistem pencernaan, fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucap, lidah mengecap, tangan memegang, kaki melangkah, semua ini mutlak. Fenomena alam, pergantian siang malam, ya, musim silih berganti, jenis-jenis hewan, segala macam ini adalah takdir mutlak. Termasuk dalamnya adalah ajal. Kita nggak ada pilihan di situ. Orang tua kita nggak bisa milih. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu. Mau buruk, mau baik, mau dari suku mana, pokoknya ini adalah orang tuamu. Lahir anak kita, ini anakmu. Nggak bisa kita menghindar darinya, mutlak semuanya. Allah sudah atur dengan kemahaadilannya. Ada yang takdir sifatnya ikhtiar, berhubungan dengan af'al ibad, perilaku sehari-hari. Seperti teman-teman sekarang datang di taklim ini pakai baju. Antum pilih baju warna masing-masing, ada yang hitam, ada yang biru, ada yang... Ini kan ikhtiar kita kan? Tadi juga datang ke taklim sini, bisa datang, bisa enggak. Itu juga ikhtiar. Tapi masuk dalam istilah takdir, cuma takdir ikhtiar. Maksudnya Allah catatkan di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmunya Allah sebagai pencipta. Kalau si fulan pada hari ini, kalau saya ciptakan dia di umur ini, dia akan ke masjid ikut ta'lim, dia akan pilih baju warna itu, dia akan pilih makanan itu. Allah sudah catat di Lauhil Mahfuz dengan keluasan ilmunya. Makanya dikatakan waqad ahata bikulli syai'in ilma dalam ayat. Allah mengatakan Allah telah meliputi segala sesuatu dengan keluasan ilmunya. Seperti contoh hadis yang kata Nabi SAW, Allah pertama menciptakan pena dan berkata, catatlah. Pena berkata, apa yang saya catat wahai Tuhanku? Catat semua takdir yang akan terjadi. Sebelum kita diciptakan. Semua sudah dicatat. Tetapi di sini yang mutlak Allah ingin dengan keinginannya, dengan keadilannya terjadi. Tidak bisa ada pilihan kita di situ. Sebagaimana saya kasih contoh tadi. Yang ikhtiar, perilaku sehari-hari, makan, minum, tidur, masuk dalamnya menikah. Kita punya opsi menikah dengan si A, si B, si C. Kita pilih si B. Takdir ikhtiar kita. Kita sendiri yang milih kok. Tapi Allah sudah tahu kita akan pilih dia. Gitu kan? Ini namanya ikhtiar. Nah, kasus Fir'aun, dia kafir atau dia beriman, ikhtiar dia itu.
Hah? Bisa nggak sekarang orang muslim dia bilang, naudzubillah, saya murtad. Dia bisa ucapkan itu. Kalau dia niat dalam hati itu, maka pindah agama. Ikhtiar dia kan. Dia bisa beriman. Orang kafir bisa sekarang setiap saat dia syahadat masuk Islam. Ikhtiar dia. Allah SWT berikan petunjuk, sinyal untuk dia dapat hidayah, peringatan dari lisan orang, dia lihat fenomena alam, ada sesuatu yang terjadi, Allah ingatkan. Ikhtiar dia, gitu kan. Jadi Fir'aun pada saat dia memilih kafir, ikhtiar dia sebenarnya. Tapi Allah dengan sifat maha penyayangnya nggak mau hambanya masuk neraka. Masih dikirimkan Rasul. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun alaihi wassalam? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan. Kalian berdua pergilah ke Fir'aun, coba ucapkan kalimat yang baik sama dia. Siapa tahu dia sadar. Allah SWT ingin, tapi ikhtiar dia, enggak, saya enggak mau, ngotot. Ya sudah, sekalian mati dalam keadaan kafir, gitu kan? Jadi seperti itu memahaminya. Allah menciptakan Fir'aun, menciptakan sifat-sifatnya, tapi Allah tidak menginginkan dia memilih sifat buruk. Buktinya Allah kirim kepada dia Musa dan Harun itu supaya dia jadi baik. Semua teman-teman sekalian, semua orang, termasuk orang-orang yang berbuat maksiat, tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali sinyal hidayahnya Allah datang. Tidak ada, semuanya kata ulama, disepakati oleh para ulama, pasti datang kepadanya sinyal hidayah. Jadi misalnya dia berdosa, menyesal, dia merasa sumpah. Kalau dia larikan ke agama, dia dapat jawabannya tuh. Semua sumpah, suntuk teman-teman itu datangnya dari dosa. Taubat kepada Allah dia akan tentram. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir, mengingat Allah, kembali ke jalan Allah, maknanya semua sama, gitu kan? Itu akan menenteramkan hati seseorang. Ya. Seperti itulah memahami masalah takdir. Jika qadha itu adalah sabar, maka kadarnya adalah tanda tanya. Tentu saja fa inna ma'al usri yusra. Antum kalau terjadi sesuatu, antum sabar, pasti ada titik klimaksnya, ada kadar. Nggak ada kadarnya. Itulah yang dari tadi kita bahas nih 1 jam ceramah menjelaskan masalah itu. Semua keputusan adalah keputusan Allah dan semua ada kadarnya. Baik Ustaz, ada orang sakit sampai mati nggak sembuh. Mana kadarnya? Mati itu kadarnya. Kan berhenti kan? Begitu dia mati berhenti penyakitnya. Itu kadarnya. Jadi memang begitu, semua ada qadha dan qadarnya. Hati-hati jangan sampai memungkiri. Dari tadi kita bahas ini jangan mendustakan qadar, ya. Sewaktu SD dulu saya memahami maksudnya mungkin ya, qadha itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, sedangkan qadar takdir yang bisa dirubah sesuai ikhtiar. Di bawah ini termasuk rukun iman yang mana? Percaya kepada qadha dan qadar atau percaya kepada qadar baik dan qadar buruk? Ini masih bingung ini, ya. Nggak usah berbolak-balik di pertanyaan yang sama. Sudah paham belum yang tadi saya terakhir jelaskan nih? Hah? Mana suaranya nih? Paham nggak? Kalau pakai cambuk nih. Kalau nggak paham luar biasa. Sudah pakai bahasa Indonesia, sudah pakai mic, ada lampu terang, masya Allah. Nggak jelas juga gimana. Jadi jangan berputar-putar di situ. Pemahaman SD dulu lupain aja deh. Sekarang pemahaman di Nurul Iman. Di Blok Muslim akan lantai 7 ini. Jadi insya Allah sudah seperti apa yang saya jelaskan tadi. Karena ini sama jawabannya. Akan sama jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya. Orang tua Ana adalah salah satu kepala daerah di salah satu kota. Ana sangat khawatir dengan kedudukan beliau sebagai pemimpin karena hidayah Allah belum menghampirinya. Saat pemilihan Ana terfikir dan berdoa agar beliau tidak terpilih karena terbayang apa ini? Terbayang bila beliau jika memimpin tapi tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ana selalu berdoa agar beliau diberi hidayah dan jika sampai pada akhir hayat beliau belum mendapat hidayah, apakah memang qadar Allah adalah demikian? Terus terang Ana sedih. Apa nasihatnya Ustaz? Saya sudah bilang tadi ikhwan dan akhwat sekalian, hidayah Allah selalu datang. Selalu datang. Setiap saat datang. Saya kasih contoh gini. Pada saat kita melihat badai, guntur, gelap,
Spontan sinyal Allah datang, ada perasaan khawatir untuk ke situ. Lapar, qadanya Allah. Kadarnya kan makan maka hilang gitu kan. Tapi lapar itu sendiri sinyal dari Allah. Tubuhmu lagi butuh nutrisi itu, makan. Haus, tubuhmu lagi butuh cairan, kan gitu. Sinyal Allah terus datang. Enggak pernah enggak. Kita niat sedikit saja mau bangun sholat malam, pasti terkaget tuh. Coba praktekin sebentar tidur malam, niat dalam hati ikhlas mau bangun, terbangun tuh. Niat bahkan saya berulang kali, saya mau niat bangun jam 3 malam. Jam 3 saya bangun, lihat jam 3 subhanallah. So dengan niat, innamal a'malu binniyat. Allah SWT berikan. Selalu saja sinyalnya Allah datang, enggak pernah enggak. Sampai ulama tadi saya bilang mengatakan orang kafir pun sebelum meninggal ada sinyalnya Allah untuk membuat dia taubat. Selalu saja, ada saja dari lisan orang lain kah, tersirat di hatinya kah, dia baca buku kah, apa saja. Karena hampir semua situasi dan kondisi di sekitar kita bisa menjadi sinyal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak saya pernah berbicara dengan saya, ayah sekarang bukan lagi zaman Nabi SAW, jadi jangan kolot dong. Sedangkan saya sudah memberitahu jika Nabi kita memberikan contohnya. Apa yang harus saya perbuat dengan anak saya? Juga istri saya yang mengatakan jika zaman sudah berbeda, kita tidak lagi seperti zaman Nabi. Maksudnya nggak usah ikutin Nabi. Tidak ada istilah mengikuti Nabi SAW itu ketinggalan zaman. Jadi tanyakan, pasti setiap kalimat yang terucap dari lisan seseorang ada penyebabnya. Ucapan, perilaku, sikap, semua itu ada penyebab. Setiap teman-teman ingin mendapatkan solusi dari sebuah masalah yang sedang dihadapin, cari tahu sebabnya saja. Perbaikin dari sebab itu. Sekarang yang saya baca di sini permasalahan di kalimat kolotnya. Baik, tanya anak kita, duduk. Apa yang kamu maksud dengan kolot itu? Oh, ayah berjenggot. Yang biasa saya tonton di TV alat cukur jenggot. Itu modern TV. Nggak ada iklan suruh pelihara jenggot. Misal, kita tahu sebabnya kan? Ternyata gara-gara tontonan dia nih. Coba cari tahu sebabnya. Tanya saja. Kenapa kolot? Apa yang kamu maksud dengan kolot? Istri tanya, apa yang dimaksud dengan kolot? Apa sih? Oh, karena saya selalu dibangunin sholat malam. Oh, berarti permasalahannya dia lebih suka tidur malam hari. Obatin di situ. Baik, ini baca nih hadis-hadis tentang fadilah sholat malam. Ini lihat nih, ini. Dijelaskan. Maka insya Allah dengan mengetahui inti permasalahannya, kita akan bisa memperbaiki permasalahan itu dengan izin Allah, gitu kan? Jadi insya Allah nih kalau saya lihat cuma karena masalah kalimat kolot dia saja. Dan pasti ada sebab kenapa anak anda mengatakan itu, kenapa istri mengatakan itu. Dan teman-teman juga saya perlu beritahukan satu hal ya. Bagi ikhwah dan akhwat yang baru sadar, maaf saya bahasakan ini, saya baru mengenal agama, baru taubat di jalan Allah. Jangan antum begitu semangat masuk di pengajian, sudah terasa ada ilmu, ada iman, dan ini tidak pernah kita berbagi ke istri, kepada suami, kepada anak. Lalu tiba-tiba kita ingin mereka seperti kita. Ini nggak mungkin. Misal gini, kita dulu jangankan sholat tahajud, sholat 5 waktu masih Senin Kamis, gitu kan? Oh iya, sekarang ikut taklim, masya Allah, sholatnya 5 waktu, iya sudah mulai sholat malam. Istri kita sama dulu, begitu juga modelnya, gitu kan? Baik, sekarang kita ikut taklim sudah paham, dia nggak ikut taklim, kita tiba-tiba mau ngajak dia seperti kita, nggak bisa ini, spontanitas, kecuali dia meniti jalan yang sama. Atau minimal kita berbagi dengan dia ilmunya. Kalau tiba-tiba gara-gara dia tidak mau sholat malam lalu kita langsung menilai dia buruk, nggak bisa teman-teman sekalian. Karena memang dasarnya kita dulu sama-sama dengan dia kan. Maka apa yang menjadi penyebab kita bisa meraih hidayah Allah itu, kita juga sampaikan kepada dia. Makanya saya bilang teman-teman sekalian dan selalu saya ingatkan, jadikan majelis ilmu itu hiburan. Kita selalu menganggap majelis ilmu itu orang-orang tua, orang-orang yang sudah lumpuh, oh iya, orang yang sudah sakit parah, ke taklim deh. Kalau yang muda-muda di pinggir pantai,
ke diskotik, ke bar. Nah, ubah. Majelis ilmu itu hiburan teman-teman sekalian. Hiburan. Kalau tidak terhibur antum, tidak mungkin tidak merasakan ada manfaat. Mana mau duduk 2 jam dengerin. Muka saya begini terus dilihat gitu. Orang bosan juga gitu kan. Tapi karena kita jadikan, niatkan ini adalah ilmu, saya bermanfaat. Apalagi kalau dinikmatin, enak aja tuh nikmat. Karena ibadah itu punya kenikmatan, dosa juga punya kenikmatan. Tapi kedua kenikmatan ini gak bisa bersatu, seperti minyak sama air. Kalau antum mau nikmatin ibadah itu, harus fokus ke situ dan tinggalkan lawannya. Karena kalau masih berimbang antara pahala, amal soleh dengan dosa, maka kita tidak bisa khusyuk, nggak bisa nikmat ibadah itu. Kapan dia nikmat? Kalau keran dosanya ditutup, ininya ibadahnya terus dikerjain, nanti rate-nya naik. Kalau makin naik, kita makin tutup pintu dosa, nggak lagi nonton TV. Maaf, saya bahasakan ini, yang saya masukkan adalah acara-acara yang tidak baik, gitu kan? Yang sudah jelas-jelas bisa merusak akhlak kita. Kita tinggalkan, mulai sibuk tadinya cuma baca buku dongeng, kosong, yang tidak ada manfaatnya, baik sekarang baca buku tentang sahabat. Saya kan pernah bilang, coba mulai sekarang terapin teman-teman, setiap malam jangan tidur kecuali baca kisah satu sahabat. Anda laki-laki di sini, jadikan PR. Akhwat kita di belakang sana, jangan tidur kecuali baca satu kisah sahabiat. Setiap malam satu orang, yang ringkas saja. Tinggal ketik sahabat mulai dari Abu Bakar, Umar, sahabat yang jamin masuk surga, pindah ke sahabat semua. Setiap malam jadikan PR. Baca saja, cuman baca kisah mereka. Itu sudah punya pengaruh yang besar. Masalah kiprah mereka di jihad, masalah kiprah itu akan mewarnai kehidupan kita. Nanti itu akan mewarnai teman-teman sekalian. Nah, kalau kadar ibadah kita naik, terus sholatnya tetap yang biasa aja antum kerjain. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, puasa sunnah Senin Kamis, dan ibadah memang harus dipaksakan konsepnya supaya dia naik. Semua yang antum sendiri lebih tahu. Apa ini keran dosa yang masih terbuka nih? Oh, saya kadang-kadang masih duduk gosip sama teman-teman, tutup. Oh, saya kadang-kadang masih tonton cuplikan ini, baik ditutup. Apalagi nih kira-kira, kita tutupin semua. Nanti dia akan minimal redah, minimal di situ tempatnya, gitu kan. Apalagi kalau orang itu taubat, ini akan habis dosanya kan. Ini kalau habis dosa ini, rate-nya pahalanya naik. Itu khusyuk sekali itu. Kalau sholat khusyuk, dengar Quran mudah nangis, enak sekali. Dan ini tidak bisa ketemu keduanya. Tapi kalau antum masih mengimbangi keduanya, tidak bisa naik. Makanya syaitan mau selalu berimbang. Apalagi dia mau kalau dosanya orang itu naik. Ya. Ada sebuah hadis begini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu akan digoda oleh syaitan, maka syaitan yang akan menggodanya berkata pada teman-temannya yang sepakat untuk sama-sama menggoda, lihat sumber penghasilannya orang ini. Makanannya, minumannya, pakaiannya, pekerjaannya, lihat. Kalau dari sesuatu yang haram, nggak usah repot-repot digoda. Karena sumber itu sudah cukup membuat amalnya nggak diterima. Jadi menghemat energi. Syaitannya hemat energi itu. Nggak usah diganggu orang ini, biarin aja sudah. Karena ibadah yang diikuti dengan pendapatan yang haram tidak akan mendatangkan penerimaan. Karena Allah suci, tidak terima kecuali yang suci. Bahkan kalau ada orang yang sengaja menginfakkan di jalan Allah sumber haramnya. Kata Nabi SAW, kalau ada orang memiliki pendapatan yang haram, lalu dia infakkan di jalan Allah, dan dia didoakan oleh orang yang menerima infak itu, kecuali akan menambah jalan dia ke neraka. Misal pendapatan haram, korupsi, curi, hajikan orang tua. Dan orang tua kita doain, tambah jalan neraka tuh. Karena haram, tidak boleh, gitu kan? Ini nggak boleh. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Semua sumber-sumber yang haram yang tutup. Dengan izin Allah akan terbuka pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Dan dunia sebentar teman-teman sekalian. Apa yang mau diraih di sini? Makan cukup, minum, alhamdulillah, ibadah, tunggu mati masuk surga. Udah selesai. Simple aja begitu. Saya mau bertanya perihal Nabi Khidir yang katanya sebagian orang memiliki umur panjang. Kata sebagian orang memiliki umur panjang. Adakah penjelasan dalam hadis? Dan bagaimanakah diceritakan tentang sejarah hidup dan kematian Nabi Khidir tersebut? Adakah kaitannya dengan Nabi Khidir yang diceritakan di akhir zaman? Kalau yang disebutkan dalam hadis, dan saya kebetulan pernah menjadi
bukan tim editing ya. Saya kebetulan setelah ya bisa dikatakan masuk dalam tim edit buku-buku hadis berhubungan dengan masalah kasus Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Karena satu buku yang diterbitkan dan sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Kebetulan ada salah seorang ikhwah di Libya kalau nggak salah dia menerjemahkan, kemudian saya yang mengeditnya. Pada saat saya mengedit saya sempat membaca banyak sekali hadis berhubungan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, tapi memang yang sampai kepada kita Allahu a'lam dinukil dari hadis-hadis memang hanya pertemuan Musa sama Khidir saja. Dan di akhir hadis setelah Nabi SAW ceritakan tentang Musa dan Khidir, beliau mengatakan semoga, kata Nabi SAW ya, semoga Allah merahmati Musa. Kalau dia tidak banyak bertanya pada Khidir, maka kita akan mengetahui lebih banyak lagi mukjizatnya Khidir. Sebatas itu. Tapi belum pernah ada hadis yang menjelaskan Khidir matinya kapan, matinya di mana. Bahkan ulama mengatakan hikmah ilahi, semua kematian para nabi-nabi dan tempat matinya ya tidak dijelaskan secara khusus di hadis. Misal Nabi Muhammad SAW mengatakan umur Adam sekian, ayah kalian kan bisa saja disebutkan dalam hadis ya. Yang disebutkan cuma postur tubuhnya, karena hari kiamat kita akan bangkit seperti postur tubuh ayah kita Adam. Tapi nggak pernah disebutkan kadar umurnya, matinya di daerah mana, gitu kan? Semua nabi-nabi loh ya. Dan kata para ulama hikmahnya hanya kuburan Nabi Muhammad SAW yang sekarang jelas diketahui di situ kuburan Nabi untuk membuktikan memang Nabi ini saja yang kalian ikutin. Gitu. Ada sebuah riwayat dikatakan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah di mana kuburannya Musa? Apa kata Nabi SAW? Di sebuah gunung di Palestina yang kalau dari atas gunung itu dilempar batu, kadar kekuatan seseorang melempar batu. Gunungnya nggak disebutin, di ini dilempar kadar batu kemana? Nggak jelas. Maka berarti Nabi SAW memang tidak menyuruh kita khusus mencari kuburan para nabi-nabi, mendatanginya. Udah cukup kita tahu imani risalah mereka. Kuburan yang sampai sekarang jelas kuburan Nabi adalah kuburan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Apakah qada dan qadar khususnya sudah ditulis juga di Lauhil Mahfuz? Iya. Semua di Lauhil Mahfuz. Apa saja sudah tertulis, tidak ada sesuatu yang lewat di situ. Semua sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz dari awal. Cukup hadis Nabi SAW tadi, awal yang Allah ciptakan pena lalu disuruh catat semuanya makadir, semuanya takdir dari awal sampai akhir. Apakah Allah sudah tahu sekarang ahli surga ahli neraka? Iya, dengan keluasan ilmunya. Tapi Allah tidak paksa hamba itu masuk surga atau paksa masuk neraka. Allah SWT berikan dia kebebasan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kata Allah, siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Tapi Allah turunkan wahyu menjelaskan orang beriman itu dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, menjelaskan semua. Insya Allah kalau tidak salah nanti minggu pekan depan akan ada di upload baru di YouTube, judulnya itu inilah hasil, inilah akibat perbuatanmu. Ada ceramah terakhir di Makassar kemarin di salah satu kampus di depan teman-teman mahasiswa saya sampaikan masalah itu. Inilah akibat perbuatanmu. Cukup banyak sekali dalil saya sampaikan di situ dengan hikmah dan izin Allah Subhanahu wa taala tentang apa manfaatnya orang yang beriman, dapat apa saja. Kemudian apa bahayanya orang yang durhaka kepada Allah. Allah menceritakan banyak sekali di situ tentang orang-orang beriman itu akan dapat seperti apa. Janji-janjinya Allah lah, pokoknya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah catatkan semua itu di Lauhil Mahfuznya, semua sudah tercatat. Apakah memperindah diri termasuk mendustakan kadar? Contoh seperti memakai kawat gigi dengan tujuan memperindah, atau memakai obat penumbuh rambut, baik untuk rambut kepala ataupun jenggot untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikhtiar kita melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam agama, ingat ya, kita terikat dengan perintah dan larangan Sang Pencipta. Membunuh orang dilarang kan? Tapi Nabi Khidir tadi membunuh. Perintah Allah di situ. Kita nggak boleh sujud, tidak boleh menghadap batu, tidak boleh menyembah batu ya, istilah gitu, sujud kepada batu misalnya. Tapi Ka'bah batu. Kenapa kita bisa sujud menghadap sana? Perintah ilahi ada di situ. Kalau perintah Allah ke pohon, kita ke pohon. Kalau ke laut, kita ke laut. Kalau sudah berhubungan dengan perintah Sang Pencipta, maka berarti itu bentuk ketaatan kita kepadanya, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi kalau misal seseorang lahir giginya bersusun, dan ini memang secara ikhtiar boleh dirapikan.
Dan Allah itu indah, innallaha jamil yuhibbul jamal, suka dengan keindahan. Asalnya, umumnya manusia, normalnya rata semua. Baik, boleh dikeluarin sama dia. Yang tidak boleh mengubah ciptaan Allah. Mukanya sudah begini, alisnya begini, diubah sama dia. Dikerik semua, diubah, dinaikin, dilengkungin, apalah segala macam. Allah sudah tahu, memang wajah antum alisnya ini yang cocok, nggak usah diubah. Memang matanya begitu ya sudahlah. Gitu. Allah akan kirim orang yang suka mata antum, nggak usah khawatir. Nah, iya, nggak usah khawatir. Mulut saya begini ya sudah, Allah akan kirim orang yang suka mulut antum nanti begitu. Nggak usah khawatir, Allah Maha Kuasa, gitu kan? Jadi kita harus bisa menerima poin-poin seperti itu. Nah. Jadi berarti di sini boleh ya, boleh saja. Termasuk di sini menggunakan obat selama obat itu adalah obat yang benar, tidak ada campuran-campuran yang haram untuk numbuhin rambut misalnya. Tidak memungkiri takdir, karena dasarnya rambutnya ada, gugur, dia ingin tumbuhkan, gitu kan? Tapi bagi teman-teman yang botak, maaf, saya bahasakan ini, tidak usah khawatir. Kalau dalam pepatah-pepatah bahasa Arab, itu malah dianggap sebuah prestasi kalau botak itu. Loh iya. Sudah tahu belum kalau Umar bin Khattab itu kepalanya botak radhiyallahu anhu? Iya. Dan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, di antara terjemahannya begini. Hai orang-orang yang botak, janganlah kalian merasa sedih karena setiap kali orang yang punya prestasi kepalanya selalu botak. Biasanya gitu, orang cerdas, botak kepalanya gitu kan, gugur rambutnya. Dan itu bukan aib. Bukan aib. Kalau antum botak, ada Allah kasih orang yang suka botak itu. Tapi boleh nggak kita tumbuhin rambutnya? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi tidak usah semuanya dipungkiri. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang ciptakan, gitu kan. Tinggal percaya diri, insya Allah pada nikmatin yang halal, Allah akan mudahkan semuanya. Apakah doa itu bisa merubah takdir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan? Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa, gitu kan? Ada hadis yang lain juga berbunyi, riwayat yang lain, kalau doa sedang dipanjatkan ke langit, maka doa itu bersaing dengan takdir sehingga ya, tinggal siapa yang lebih dulu diizinkan oleh Allah. Tapi ulama coba merincikan masalah-masalah seperti ini. Urusan yang berhubungan dengan Lauhil Mahfuz yang sudah tercatat, nggak ada ceritanya bisa berubah. Doa yang kita lakukan teman-teman, kita adalah aplikasi kan, kita sedang menjalankan apa yang sedang tercatat di Lauhil Mahfuz. Kalau dia sifatnya mutlak, berarti kita pasti akan lalui, mati misalnya, jenis kelamin kita, fenomena alam, itulah kita harus jalani. Tapi yang ikhtiar, pilihan kita sendiri. Baik, sekarang teman-teman sekalian, kalau kita berdoa misalnya Allah panjangkan umur saya. Doa ini yang kita panjatkan, kata sebagian ulama, Allah sudah tahu di umur itu, di waktu itu dia akan berdoa. Dan Allah sudah tahu diterima atau tidak. Jadi tercatat di Lauhil Mahfuz hasil doanya. Kitanya sedang mengaplikasikan, gitu ya. Kita sedang menjalankan. Ini cara Allahu alam yang saya pribadi melihat sangat bijak dalam memahami kalimat tadi. Karena kalau tidak, nanti akan bisa luas bahasannya. Misal, kalau saya sudah ditakdirkan laki-laki, saya minta pada Allah jadi perempuan, bagaimana? Kan doa bisa mengubah, misal. Kan akhirnya terbuka kepada hal-hal yang tidak perlu dibahas, gitu kan? Jadi makanya memahami adalah, ini bukan sesuatu yang baru. Doa dan semua fasilitas yang kita kerjakan ini sudah dicatat semua di Lauhil Mahfuz dan tidak ada perubahan di sana. Ini cuma fasilitas yang sedang kita gunakan. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu merupakan sebuah takdir yang tidak bisa diubah? Sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti yang diberikan oleh Allah, seperti sifat buruk orang tertentu. Tidak, sifat itu ikhtiar ya. Sifat itu baik atau buruk ikhtiar antum. Orang kan bisa jadi baik, bisa pendusta, bisa orang jujur. Dia bisa ubah. Pendusta besar pun bisa menjadi orang yang baik. Kan itu. Jadi itu semua masuk dalam ikhtiar dan itu bebas, kita bisa melakukannya setiap saat, kita bisa mengubahnya. Dan sudah dijanjikan janji-janji positif bagi orang yang taubat, orang yang beramal saleh, dan juga ancaman bagi orang yang berbuat dosa.
Ustaz, apakah qadha setiap manusia seimbang atau tidak? Terus kenapa ada orang yang gila, dia sampai ajalnya Ustaz, termasuk qadha kah itu? Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang lahir cacat, kenapa ada orang lahir sempurna, kenapa ada orang lahir gila, kenapa itu hak-haknya Allah. Tidak usah masuk ke ranah itu teman-teman sekalian. Urus diri kita. Urus diri kita sendiri. Badan kita ini banyak kotorannya, kuping ada kotorannya, mata ada kotorannya, urus diri ini. Jalankan apa yang diperintahkan. Dan usahakan jangan masuk ke ranah itu, mau protes. Kenapa malam, kenapa ada siang, kenapa ada perempuan laki-laki, kenapa enggak semua laki-laki saja. Kenapa harus ada proses biologis kemudian hamil, kenapa enggak langsung saja ya Allah anak, langsung anaknya jatuh dari langit. Keinginannya. Kalau kita buka pintu ini banyak protesnya ini. Ya. Udahlah, lahir dalam keadaan, ada orang gila di pinggir jalan, kuasa Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang lihat aib pada diri seseorang tidak ada padanya, dia bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini dan telah mendahulukan saya dengan kelebihan yang banyak. Itu yang kita diperintahkan dalam agama. Jadi kita enggak usah bilang kenapa Allah buat dia gila ya, itu bukan urusan kita. Enggak usah masuk ke situ. Ini kalau kita buka banyak sekali nih. Kenapa kok dia bisa dapat istri begitu, saya tidak ya? Kenapa dia dapat mobil itu? Kenapa dia dapat suami begini? Kenapa dia, panjang ceritanya nih. Nggak selesai-selesai, hanya nggak ada waktu ibadah gitu. Terima, selesai. Orang beriman adalah orang yang menerima. Kemudian kalau ada hikmahnya pelengkap. Bukan target utamanya. Saya nggak paham ini pertanyaannya. Mesti lebih jelas ya. Jika Allah sudah menciptakan qada dan qadar manusia, kenapa Allah menciptakan manusia di mana Allah sudah mengetahui nanti? Jangan masuk ke ranah itu. Gini rasionalnya. Saya punya perusahaan, saya bangun 5 lantai, saya pasangin AC, semuanya bagus, karpetnya saya kasih warna biru, kacanya biru, semua serba biru, karena saya suka warna biru. Ada pegawai, saya buka pendaftaran, pegawai datang semuanya. Begitu masuk bekerja saya jelaskan, pekerjaannya 1, 2, 3, 4, 5 gajinya ini. Silakan kerja ini, ruangan masing-masing. Begitu pegawai datang, dia datang. Pak, kenapa warna biru Pak karpetnya? Kenapa Bapak buat 5 lantai bangunan ini? Kenapa Bapak mau terima pegawai 30 orang? Kenapa kamar mandinya jumlahnya cuma 2? Kenapa? Jawaban saya terakhir apa? Ini punya saya. Hah? Benar nggak? Ini punya saya. Kamu datang di sini kerja, selesai. Gitu kan? Kurang lebih seperti itu. Paham? Alhamdulillah. Makin lama makin pintar itu. Rupanya harus contoh kantor dulu ya. Hukum pedagang yang tidak mau apa ini? Kasih orang yang ingin berdagang barang dagangan yang sejenis, beli barangnya di mana dengan dalih takut nanti jadi saingan. Apakah itu memang takdirnya orang itu untuk tidak dikasih tahu beli barangnya di mana? Itu ikhtiar. Itu ikhtiar dia. Kenapa harus takut itu? Makin banyak orang, saya subhanallah punya pengalaman pribadi ya. Di Makassar, saya dari kecil suka melihat di daerah dekat Pantai Rosari di Makassar itu ada toko emas banyak sekali. Waktu saya lagi jalan sama ayah saya jazakallahu khair sering kadang-kadang memberikan kalimat-kalimat mutiara nasihat yang saya rasa memang manfaatnya besar sekali. Jazakallahu khair. Jadi beliau mengatakan kepada saya, Khalid, berhubungan dengan masalah rezeki yang telah Allah takdirkan kepada seseorang. Banyak di antara umat Islam yang mungkin pemahamannya masalah bagaimana Allah membagi rezeki ini masih tersaingi dengan pemahamannya sebagian orang-orang kafir dalam masalah ini. Padahal mereka tidak beriman sama Allah. Sebagai contoh toko-toko emas ini banyak sekali orang non-muslim rata-rata di situ. Rata-rata non-muslim. Tapi kalau ada orang yang datang buka toko emas baru, mereka malah senang. Karena mengerucut, orang jadi tahu, oh emas di mana daerah sini, makin banyak. Dan dari saya masih kecil sampai sekarang toko-toko emas itu makin maju. Rezeki itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga sudah pernah jelaskan, ada memang rezeki yang sifatnya mutlak, ada yang ikhtiar juga kan, supaya lebih memahami. Kalimat ini saya gunakan supaya lebih memahami saja. Jadi kalau yang mutlak itu seperti
warisan yang kita dapatkan dari orang tua. Kita lagi duduk kayak tadi, saya dikasih panitia ada jus di sini, masya Allah mangga. Saya nggak pesan sebelumnya, dan diantarkan lalu saya minum. Apalah ya kira-kira kita ditraktir sama teman, itu artinya rezeki yang sudah pasti datang. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal kecuali rezekinya semua akan diberikan. Dan juga hadis Nabi SAW, kalau seseorang lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, maka rezekinya akan datang kepadanya sebagaimana mati akan datang kepadanya. Ini mutlak, pasti sampai kepada kita. Ada yang namanya ikhtiar. Ikhtiar ini memang rezeki ikhtiar ini, dia akan bertambah kadar rezeki kita kalau kita punya ikhtiar. Seperti orang sekolah S1, sarjana supaya bisa bekerja dapat duit. Sudah pintar, mau lagi S2 supaya kalau di kampus mungkin dia ngajar lebih tinggi gajinya. S3, nanti profesor, tulis beberapa karya ilmiah, dan seterusnya. Atau orang punya satu butik, kemudian dia pelajari, dia punya ilmu, dia buka lagi 5 butik, 10 butik, cabang. Akhirnya dia bisa menguasai. Ini ikhtiar dia. Ini adalah ikhtiar dia. Ini boleh saja, dia lakukan ikhtiar-ikhtiar. Tapi kalau dia misalnya takut tersaingi, dalam arti kata takut tersaingi ini, tidak perlu orang lain buka di sebelahnya, karena takut nanti rezekinya, ini pemahaman yang keliru. Dan kita tahu, memang dari zaman dulu ya, pemetakan pasar itu, seperti pasar untuk sembako atau pasar untuk kebutuhan sehari-hari, selalu ada, memang berdekatan semua. Penjual beras berdekat-dekatan, penjual ayam berdekatan, tapi semua mendapatkan rezeki. Jadi tidak perlu khawatir soal seperti itu. Insya Allah enggak masalah. Kalau ada orang bertanya beli dari mana, kalau kita tahu dalam Islam, kita kalau tunjukkan orang kebaikan dapat pahala tidak? Baik, tunjukkan. Tidak ada masalah. Jadi, Allah Subhanahu Wa Taala tahu menilai kadar keikhlasan kita itu. Saya ingin sekali berjenggot. Berbagai usaha sudah saya lakukan seperti pakai minyak kemiri, digosok pakai glide, ya, diusap-usap pakai tangan, tapi tak kunjung tumbuh. Apakah ini termasuk takdir Allah? Dan apakah saya mendapatkan pahala sunnah orang yang berjenggot jika tidak berjenggot gitu ya? Tentu saja, ya. Takdir Allah SWT. Kalau kita sudah ikhtiar lalu tidak bisa, ya sudah. Sama dengan orang yang postur tubuhnya pendek, berusaha tinggi tidak bisa-bisa, ya sudah. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah ikhtiar, sudah selesai, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah niat baik, insya Allah dicatat pahala oleh Sang Pencipta Allah. Ini luar biasa, ini orang berusaha untuk tumbuh jenggot. Ada jenggotnya dipotong-potong. Manusia memang aneh-aneh ya. Ibu saya pernah baca buku-buku tanda-tanda kematian. Sekarang dia sakit asam lambung dan seolah-olah dia akan meninggal saat ini, dan selalu berpesan kepada anak-anaknya. Bagaimana sikap saya kepada ibu saya agar dia tidak selalu berpikiran merasa ingin meninggal? Terkait tema hari ini tentang qada dan qadar. Doakan ibu saya Ustaz agar disembuhkan dari penyakit. InsyaAllah semoga Allah angkat penyakitnya, dan seluruh muslimin dan muslimat juga diangkat permasalahan dan penyakit-penyakitnya. Kalau masalah mati sudah pernah saya jelaskan. Kalau ada seseorang yang selalu memiliki perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan teman-teman sekalian. Jangan dibuang itu. Karena untuk memunculkan perasaan akan mati, kemudian akhirnya terdongkrak untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Karena kenapa banyak orang-orang yang berfoya-foya, orang yang berbuat maksiat, kenapa mereka berani melakukannya? Karena mereka tidak berpikir akan mati. Mati itu hanya akan datang kepada orang yang memiliki keimanan. Itu sudah satu hal yang positif. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti akan begini. Itu selalu sampai sebagian ulama salaf menggali liang lahat di belakang rumah mereka untuk mengingat kematian. Setiap malam masuk, duduk, nanti kemudian dia masuk ke kamarnya tidur sehingga tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Seperti itulah memang. Ya. Jadi ini tanda keimanan. Kalau menurut saya tinggal ditunggangin keadaan ini untuk memotivasi ibu anda ini supaya rajin beribadah. Dukung ibadah-ibadahnya, berikan sejadah yang baru, berikan mukena yang baru, mungkin berikan Quran yang besar, dia mau baca, dukung apa saja, apa yang dia minta kita berikan, kesempatan berbakti. Kalau saya ini malah positif, jangan malah berharap itu dihilangkan, gitu kan? Tidak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mati, kita bisa ingatkan, ini anda bisa mengingatkan ibu antum, bisa ingatkan ibu antum, atau untuk kita juga semua teman-teman sekalian. Bagi orang beriman, mati itu bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Bagi orang beriman, karena kita akan menerima hasil. Ini nanti antum dulu di majelis ilmu, sholat berjamaah, apa saja ibadah yang sedang kita kerjakan teman-teman, mati itu akan membuat kita melihat hasilnya. Kegembiraan seseorang bisa mengetahui hasil daripada perbuatannya, gitu kan?
Sama kita ujian, kita sudah sekolah bertahun-tahun, 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun kita sekolah, kemudian kita di ujian untuk menentukan hasil kita. Setelah kita ujian, datang ujian tersebut, lalu kemudian kita menunggu hasilnya. Seperti itulah, kematian itu seperti ujiannya. Kemudian dia akan melihat hasilnya. Kalau orang beriman tidak akan pernah khawatir. Makanya pernah saya jelaskan, para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, mereka malah saling datang menyampaikan berita gembira. Berita gembira lah buat kamu ya, kamu akan meninggal. Sebentar lagi kau akan lihat hasil daripada perbuatan baikmu. Kau akan melihat ibadah itu, kau akan masuk surga, kau akan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka saling menyampaikan berita gembira. Karena orang beriman, mati itu awal segalanya bagi mereka. Yang perlu khawatir menghadapi kematian memang orang kafir, orang fasik. Karena memang jelas ujung-ujungnya dia akan masuk ke neraka, akan disiksa. Jadi bagi orang beriman tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya ibu Anda mengatakan, nak sebentar lagi mungkin kalau ibu mati, ibu berharap begini. Oh iya ibu, baik. Mudah-mudahan Allah berikan ibu umur panjang, kami masih sempat berbakti. Dan ibu mati itu sebenarnya bagi orang beriman hanya pindah alam kok. Ibu akan menuju ke kehidupan abadi. Mungkin ibu, mungkin saya, mungkin kakak, mungkin adik lebih dulu. Tapi insya Allah dengan tiket yang sama iman dan amal soleh kita akan ketemu di sana. Selalu begitu motivasinya. Di kalangan keluarga saya sering ada kepercayaan tentang hari yang buruk dan pada hari tertentu tidak boleh bepergian. Dikarenakan percaya akan adanya bahaya pada perjalanan. Apakah termasuk mendustakan takdir dan bagaimana cara menasihati mereka? Ini termasuk perilaku jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu para orang-orang di Mekah begitu. Ya. Mereka punya tatayur, menggantungkan nasib pada benda, gitu kan? Ini sudah selesai terakhir. Jadi menggantungkan nasib pada benda. Seperti mereka seringkali mengambil bulu merpati pada zaman dulu, lalu ditulisi pertama pergi, yang kedua tidak pergi, yang ketiga kosong, dimasukin dalam sebuah kotak, lalu dia acak, diambil tanpa dia lihat ke dalam. Kalau keluar bulu yang tertulis pergi, oh berarti saya selamat kalau jalannya. Apa hubungannya dia selamat dengan bulu? Gak ada hubungannya sebenarnya. Ini tradisi jahiliyah dulu kan. Kemudian kalau keluar jangan safar atau jangan pergi, berarti dia kalau dia paksakan pergi akan ada kecelakaan menurut keyakinannya. Kalau keluar bulu yang kosong, dia harus mengulangi cari salah satunya sampai ada pergi atau tidak pergi. Seperti itulah keyakinan mereka. Maka ini teman-teman sekalian perbuatan jahiliyah, tidak boleh. Tatayur namanya, menggantungkan nasib pada benda. Itu satu sisi. Sisi yang lain, tidak ada namanya hari buruk dalam Islam. Yang ada hari lebih baik daripada hari yang lainnya, iya. Seperti Jumat lebih mulia daripada hari yang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat adalah hari yang terbaik semenjak diciptakan langit dan bumi. Memang sudah begitu. Kata Nabi SAW, Yahudi memilih Sabtu, Nasrani memilih Ahad, dan aku diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih Jumat sebagai hari raya umatku. Memang itu ada hari lebih baik dari yang lainnya. Tapi hari sial, hari buruk nggak ada ini. Makanya dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari, hadis Qudsi, Allah SWT berfirman, La tasubbud dahar fa innid dahar. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu, diantaranya menganggap sial waktu itu. Karena akulah penciptanya. Akulah penciptanya. Jadi tidak ada ini, harus dihapus ini. Gak ada namanya hari sial. Mau pindah rumah, mau beli barang, beli saja, bismillah, kapan ada rezeki jalan. Tawakal Allah, yang penting sumbernya halal, produknya halal, sistem yang dipakai halal, jalani. Ya, simple, begitu Islam. Ya. Melanjutkan masalah Khidir, banyak sekali syubhat-syubhat yang dilontarkan para ustadz, seperti banyaknya orang yang mengaku bertemu dengan Khidir dan seolah-olah mereka menjadi wali Allah. Pertemuan Nabi Khidir dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, juga ulama-ulama sekarang, syubhat dan seterusnya ya. Mungkin ditanyakan apakah ini benar atau tidak ya. Tidak pernah Nabi SAW yang lebih mulia daripada kita tidak pernah menukil pada riwayat saya baru bertemu dengan Khidir. Tidak pernah sama sekali. Ada riwayat tentang Isra Mi'raj cuma mengatakan saya dipertemukan dengan ruh para nabi di Masjid Aqsa. Itu ada. Tapi tidak disebutkan satu persatu nabi-nabinya. Kecuali di langit. Itu lain lagi kasusnya pada saat Mi'raj ke langit. Tapi di dunia tidak pernah. Kalau Nabi SAW tidak pernah mengatakan bertemu dengan Khidir, sahabat-sahabat Nabi yang menjadi teman-teman Nabi nggak pernah mengaku, bagaimana orang ini bisa mengatakan ketemu dengan Khidir? Gitu kan? Ini semua was-was syaitan ini, gitu kan? Ini nggak benar sama sekali.
menganggap Khidir akan datang kepadanya, memberikan salam kepadanya lah. Ini semua teman-teman sekalian, kalau saya sangat yakin mengikuti wahyu yang benar tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang mulia ini. Ini adalah salah seorang dari mazhab Hanafiyah yang terkenal dengan ilmunya, tapi banyak orang salah gunakan namanya orang ini, ya, rahimahullah. Ini orang yang luar biasa sebenarnya dalam ilmu fikih, dalam ketaatan, tapi disalahgunakan. Akhirnya orang melukis-lukis, dianggap fotonya segala macam, kemudian dikatakanlah malam Jumat ruhnya bisa datang. Teman-teman sekalian, ruh tidak akan pernah kembali ke dunia, titik. Itu dalilnya, ya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Waktu para sahabat mati syahid di perang Badar, kata Nabi SAW di depan jenazah para sahabat, teman-teman kalian ini sekarang ini wahyu sampai ke Nabi SAW, dan ini adalah mukjizat buat Nabi SAW, bukan buat semua orang. Ini teman-teman kalian sekarang sedang berbicara dengan Tuhannya. Mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami di dunia, bukan untuk ketemu sama istri sama anak, kembali dagang, kembali hidup, enggak, kembali beraktivitas biasa, supaya kami ikut berperang lagi, kemudian kami terbunuh lagi. Karena gampang, tinggal ditusuk musuh dapat masuk surga tanpa hisab. Nggak ada susahnya gitu. Sampai para teman-teman yang membahasakan dinukil dari para salaf, kalau ada pedangnya musuh meleset dari dia katakan surga meleset. Gitu. Nah, iya. Orang tidak boleh sengaja bunuh diri, tapi kalau memang musuhnya berhasil lewatkan, berarti lewat surga. Tadi kalau kena saya masuk surga. Ada sahabat pernah ngantar suratnya Nabi SAW ditombak oleh orang-orang Persia, mati. Lalu dia mengatakan fuztu birabbi Ka'bah, ya. Saya menang atas nama Tuhannya Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Persia bilang, ini orang aneh, ditombak, berdarah, mati, dia bilang saya menang. Mereka telusurin, apa sebabnya ini? Kenapa orang Islam ini kalau mati malah gembira? Baru mereka dapat informasi ternyata kematian itu akan masuk surga kalau dibunuh sama orang kafir begini dan begitu. Mereka dapat informasinya sangat bagus sebenarnya gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, masalah orang yang mengaku bertemu dengan Khidir ini, bertemu dengan Abdul Qadir Jailani rahimahullah ini alaihi salatu wassalam dari Nabi Khidir, ini semua adalah khurafat-khurafat yang dibuat dan tidak ada sama sekali, tidak pernah. Dan para sahabat Nabi SAW tidak pernah seperti itu. Akhirnya Nabi SAW tadi mengatakan dalam riwayat, setelah itu Allah berfirman kepada mereka di Badar, sudah menjadi sunnahku, hukum peraturanku, tidak mungkin orang yang mati kembali lagi. Anda boleh kembali kepada riwayat perang Badar di riwayat Imam Bukhari. Jelas sekali kok itu. Ya. Sudah menjadi hukumku, gitu kan? Tidak mungkin orang yang sudah mati kembali lagi ke dunia. Maka mereka berkata, ya Allah kalau begitu, sampaikan saja berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum mati syahid, agar mereka nggak usah takut. Perang saja mati, mereka akan dapat kok. Lalu Allah turunkan Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian pernah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati. Bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun, tapi mereka hidup dan mereka di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Ini turun kepada sahabat-sahabat yang mati di perang Badar. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim. Dan mereka sangat menyampaikan berita gembira kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Allah khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan mereka takut, jangan mereka sedih. Sudahlah, berperang saja maka kalian akan dapatkan apa yang kami dapatkan. Tapi di sini menjelaskan, kalau ada ruh yang bisa kembali teman-teman sekalian, yang lebih berhak kembali adalah orang-orang soleh seperti ini. Tapi Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman pada mereka sudah menjadi hukumku, tidak akan kembali lagi di dunia. Itu penyampaian. Dan ini subhanallah, karena dikembangkan poin-poin seperti ini, akhirnya ada orang yang ditipu oleh syaitan. Dia kira ruhnya ayahnya datanglah, dia kira ini, dia kira itu. Sebagai penutup saya berbagi, pernah saya isi pengajian, juga pernah saya sampaikan kisah ini, tapi saya ulangin untuk penutup bahasan kita. Saya isi pengajian di satu rumah, dan rumah itu Masya Allah sangat besar, di kota Makassar pada saat itu. Kemudian semua keluarganya hadir. Ini waktu awal-awal saya balik dari Madinah, sekitar tahun 2000-an ya, tahun 99-98 saya kembali, sekitar tahun 2000 pengajian ini. Kemudian semua hadir di pengajian, tiba-tiba ada satu anak perempuan lewat di dekat kolam renang agak jauh. Terus saya tiba-tiba tidak tahu kenapa saya ingin bertanya. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak ini semua sudah hadir. Dia bilang sudah hadir. Perempuan yang jauh sana lewat itu siapa Pak? Oh itu anak saya Ustaz.
Kenapa enggak hadir Pak? Biasanya kan memang ada tempatnya sendiri, dipasangin hijab sendiri. Jadi memang ada orang yang tidak hadir. Dia bilang semua orang rumahnya sudah hadir. Saya juga waktu itu tidak tahu kenapa saya bertanya gitu ya. Bilang itu anak saya. Terus kenapa enggak hadir Pak di pengajian? Oh anak saya itu berbeda Ustaz. Berbeda kenapa Pak? Dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya. Gimana ceritanya Pak? Kalau malam Jumat tiba waktu maghrib, dia matiin lampu, dia minta kopi kesukaan kakek saya, kemudian dia berbicara dengan suara kakek saya. Saya bilang sebentar Pak, saya yang lanjutin ceritanya. Kaget dia, kok bisa Ustaz lanjutin? Ya sebentar. Kalau yang saya sampaikan sebentar lagi ini benar, berarti percaya itu dari syaitan. Dia bilang silakan Ustaz, baik. Pasti nanti akan keluar suara kakeknya. Kemudian dia akan sebutkan nama masing-masing orang yang di rumah sini. Benar? Ya benar. Baik. Kemudian yang kedua, dia akan secara otomatis akan menerka-nerka mengatakan kamu fulan, rezekimu begini, kamu fulan begini, apa yang kalian mau tanyakan kesempatan, kakek akan datang setiap malam Jumat. Benar gak? Benar Ustaz. Bahkan saya pernah ditebak tangan saya, rezeki saya dan seterusnya. Saya mengatakan itu syaitan, anaknya bapak mesti diruqyah. Itu sudah menjadi teori syar'i. Ini syaitan yang masuk was-was, menganggap ruh kakeknya datang. Ya. Padahal tidak pernah ini. Kalau ini sebenarnya ada teman-teman sekalian, maka yang bisa terjadi, Nabi SAW datang sekarang kepada umatnya, nasihatin kita yang salah. Ini kenapa kau buat yang saya tidak perintahin? Kamu bukan apa begini? Tapi enggak sama sekali. Waktu Nabi SAW meninggal, semua sahabat sedih nangis. Kenapa sedih nangis? Karena Nabi sudah enggak bakal ada. Udah selesai. Jadi kita harus berjuang sendiri nih menerapkan syariatnya. Padahal Nabi SAW bisa datang lagi kan? Bisa saja. Tapi tidak terjadi. Jadi jangan tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, berbahaya. Secara individu saya berbicara. Saya tidak bicara masalah kelompok, secara individu saya mengatakan hati-hati teman-teman dengan godaan syaitan yang seperti ini sehingga akhirnya menyesatkan kita dari jalan Allah. Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mereka tidak pernah menukil satupun riwayat kepada kita kalau mereka pernah bertemu dengan para nabi-nabi atau ruh-ruh seperti ini. Mereka menjalankan apa yang sudah Nabi SAW janjikan dengan keyakinan, selesai. Mereka jalankan itu. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, pada saat itu saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.